Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Em, Perkenalkan, nama saya Ayen. Saya adalah founder dari komunitas Better Life. Di sini juga ada ketuanya, Ibu Nuke. Dan Better Life ini merupakan satu komunitas lintas agama, lintas pekerjaan, lintas suku, bangsa, agama, semuanya pokoknya ada ya di sini. Kita bersifat universal dan dasarnya adalah pelayanan masyarakat gitu. Nah, alhamdulillah karena kita ini sedang dalam momen berpuasa ya, sebagian besar dari kita yang beragama Islam sedang berpuasa, maka saya pikir alangkah baiknya kita membahas, saya dan teman-teman gitu ya, berpikir alangkah baiknya kalau kita membahas puasa, karena puasa ini sangat menarik. Puasa ini sudah ada bahkan sebelum adanya agama gitu ya, sudah ada dalam peradaban sejarah manusia gitu. Sehingga sebenarnya puasa ini tentu adalah sesuatu yang sifatnya universal, bukan hanya dimiliki oleh sekelompok tertentu saja. Nah, untuk itu, maka alhamdulillah Kang Abu Marlo berkenan untuk sharing dengan kita gitu ya. Dan saya senang banget gitu waktu Kang Abu bilang, oh, oke gitu, waktu itu diidekan oleh Pak Ustadz Khotib. Pak Ustadz Khotib ada? Pak Ustadz Khotib hadir? Belum hadir? Belum hadir kayaknya ya. Oke, tidak berpanjang lebar lagi. Terima kasih tentunya Kang Abu Marlo, sampai Zoom-nya pun dipinjemin gitu ya. Yang Better Life Zoom-nya hanya 100. Nah, kemungkinan besar akan lebih dari 100 sehingga sekretaris kita Pak Tanto waktu itu meminta kepada Kang Abu Marlo untuk mungkin berkenan untuk dipakai Zoom-nya gitu ya. So, terima kasih sekali lagi Kang Abu Marlo untuk kesediaannya berbagi dengan kami. Dan silakan bisa segera dimulai sharingnya. Monggo. Oke, kita sharing berapa lama, Bu Ayen? 2 jam lebih boleh, nggak apa-apa. Nyamannya aja. Saya mah senang-senang aja ya, kita pas sampai sahur. Sampai sahur. Oke. Soalnya kesempatan langka nih. Oke, terima kasih Bu Ayen. Boleh tepuk tangan lu dong buat Better Life. Terima kasih Better Life sudah mengundang kita semua di acara kita malam hari ini, dan saya rasa kita akan have fun, kita akan sama-sama membuka pikiran, membuka hati, dan saya rasa kita akan banyak mendapatkan diskusi yang berbobot, bermanfaat insya Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita juga malam hari ini keterbukaan, kesadaran kita, dan juga menyatukan hati kita dalam penuh cinta kasih, itu yang paling penting. Baik, izin saya mulai, saya izin mute dulu semuanya supaya rekamannya bagus. Dan saya tuh paling senang kalau ada discussion topik gitu ya, jadi di tengah-tengah nanti ada yang mau berdiskusi atau apa, boleh lewat raise hand atau lewat chat, dan akan kita lakukan untuk sama-sama saling diskusi. Karena ini bukan ceramah, bukan tausiah, bukan mau mengajari, tetapi benar-benar sharing gitu ya, dan sharing itu saya rasa penting untuk membangkitkan kesadaran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Better Life, dan malam hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing. Dan alhamdulillah malam hari ini semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Malam hari ini kita akan discuss tentang tentu saja kaitan dengan puasa gitu ya. Dan selamat juga nyepi ya sahabat-sahabat kita yang menjalankannya. Dan relate sekali gitu ya, antara nyepi dan puasa tuh waktunya berdekatan gitu, dan nanti kita akan mengerti bahwa sebetulnya itu mengacu kepada sesuatu poin yang sama gitu, dan esensinya saya rasa kita akan menemukan banyak manfaat dalam konteks baik itu nanti kita sebut sebagai menyepi, mau itu nanti disebut sebagai puasa, mau itu nanti disebut sebagai saum, atau nanti konteks dalam bahasa Arabnya mungkin berbeda dengan kata siam, atau itu nanti retret, atau itu apapun penamaannya, kadang-kadang beda istilah, tetapi poin esensinya mungkin ke arah yang sama gitu. Baik, teman-teman, ibu dan bapak, malam hari ini sekali lagi saya disclaimer bahwa saya bukan mau berceramah, bukan mau mentausiahi, bukan berarti saya paling benar gitu ya, bukan berarti saya paling tahu juga, bukan juga yang paling mendalam gitu, enggak.
Tetapi kita punya spirit dan saya selalu kemana-mana memberikan satu spirit bahwa kita sesama murid yang sedang belajar gitu ya kira-kira. Jadi sesama murid, yuk kita sama-sama membuka pikiran dan membuka hati yang senantiasa apapun informasi yang kita dapatkan malam hari ini ada manfaatnya. Itu poin pentingnya. Oke, kita akan mulai. Jadi mungkin kita akan berbicara dalam konteks berpuasa gitu ya. Dan karena ini Ramadan, jadi saya mungkin akan mengupas dulu dalam konteks tradisi Islamnya. Nanti kita akan bicara ke universal karena kita berbicara apapun itu konteksnya lebih kepada hakikatnya gitu. Dan mungkin nanti akan dikutip beberapa ayat-ayat kitab suci gitu misalkan. Dan itu juga saya rasa kita akan melihat dari sudut pandang universal gitu. Jadi enjoy belajar kita malam hari ini. Dan yang paling penting teman-teman Ibu dan Bapak, nggak boleh serius ya. Ini wajah-wajahnya kayak lagi mau kuliah ya. Jangan, nggak boleh serius aja. Pokoknya kita santai, relax, enjoy. Sungguh-sungguh oke, tapi serius jangan gitu ya. Oke, saya mau mendasari dulu satu poin. Sampai hari ini saya itu research lebih dari 12 tahun. Di mana 12 tahun saya research itu saya meneliti tentang kesadaran keberagamaan dan spiritualitas gitu ya. Dan banyak hal menarik dan mungkin saya akan mengawali dulu dengan hal ini karena saya rasa ini penting untuk kita menyadari tentang konteks keberagamaan kita dan kesadaran spiritualitas di masyarakat kita gitu. Mungkin kalau yang udah sering dengar, maaf saya mengulang-ulang ini, tapi saya rasa ini hal yang penting sekali gitu. Baik, saya akan mengawali dulu satu poin penting bahwa konteksnya adalah begini. Ketika kita mendengarkan bulan Ramadan, itu pasti gitu ya, top of mind-nya itu pasti dengan puasa gitu. Dan menarik bahwa Ramadan dan puasa ini konteksnya juga kalau saya nanya puasa pasti outputnya yang sering banget keluar adalah nggak makan nggak minum gitu intinya. Nah dalam konteks ini bahwa tidak makan dan tidak minum itu bagian kecil dari puasa sebenarnya. Bukan output atau bukan goals-nya gitu. Sehingga kadang-kadang ketika kita nggak makan dan nggak minum kita ngerasa udah puasa. Itu oke, tetapi sekali lagi itu bagian kecil gitu. Nah untuk menuju ke sini mungkin saya mau cerita dulu sedikit gitu ya. Di tahun 2010, saya izin pakai coret-coret untuk supaya gampang menggambarkan gitu ya. Teman-teman Ibu dan Bapak supaya nanti ini lebih mudah untuk kita mencerna dan memvisualisasikan gitu. Oke, saya izin untuk share screen supaya nanti gampang untuk menjelaskannya gitu. Oke, mudah-mudahan si papan tulisnya udah kelihatan. Oke, jadi gini. Saya cerita dulu awal sedikit ya. Jadi malam hari ini kita bagi 3 poin. Yang pertama kita bicara tentang fakta. Yang kedua nanti kita bicara tentang bahasan. Yang ketiga ada konklusi mungkin dan tanya jawab gitulah kira-kira. Oke, mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Mudah-mudahan ini akan jadi sesuatu yang simply dan yang paling penting nanti kita akan banyak discussion poinnya gitu kira-kira. Oke, nah dalam konteks fakta itu tahun 2010 saya tergelitik untuk meneliti satu poin yang sangat-sangat esensial. Kenapa? Begini, tahun 2010 saya mendapatkan satu jurnal dari 2 profesor Washington University. Dia meneliti tentang negara paling Islami sedunia. Oke ya, ini saya garis bawahi. Negara paling Islami ada I-nya. Gitu. Yang menarik adalah yang diteliti sekitar 208 negara. Dan saya sampai hari ini jadi bahan pradesertasi gitu. Dan ya mudah-mudahan cepat selesai juga. Dan yang menarik ketika saya muter-muter di masyarakat kita di Indonesia gitu, kalau saya nanya, negara paling Islami, yang nomor 1 di mana, pasti rata-rata jawabannya adalah Arab gitu kira-kira. Ini rata-rata jawaban gitu. Nah, yang menarik adalah dari 208 negara yang ditelaah oleh 2 profesor ini, Hossein Askari sama Rehman, 2 profesor ini namanya, ternyata dari 208 negara, Arab itu rankingnya 91. Ingat, yang diteliti adalah negara Islaminya, bukan negara Islamnya. Gitu kira-kira. Ya, nanti kita akan sangat mengerti apa bedanya Islami sama Islam gitu. Nah, terus yang menariknya lagi, karena waktu itu saya sangat pede gitu ya dengan Indonesia gitu, karena jelas Pak Haji dan Bu Haji paling banyak di Indonesia, Masjid Surau Pesantren paling banyak di Indonesia, dan masyarakat Islam, orang Islam KTP Islam paling banyak juga di Indonesia gitu. Tapi saat itu Indonesia menempati ranking 140 negara paling Islami. Dan yang nomor 1 negara paling Islami sampai saat ini adalah New Zealand. Menurut penelitian dari 2 profesor ini gitu. Makanya ada salah satu syekh besar, ada salah satu ulama besar namanya Syekh Abduh tuh mengatakan bahwa saya melihat orang Islam di timur, tapi saya tidak melihat Islam di situ. Tapi begitu saya ke barat, saya ngelihat nggak banyak orang Islamnya, tapi saya melihat Islam di situ. Gitu. Nah, artinya ini mulai ada dikotomis antara mana Islam dan mana Islami gitu. Sehingga nanti kita mengerti
Kalau kita berbicara dalam perspektif Al-Quran, orang yang disuruh puasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, gitu kira-kira. Dan konteks keimanan ini tidak terletak kepada Islam sebagai identitas, tetapi konteks kepada kesadaran gitu. Karena nanti kalau kita mengerti bahwa kalau saya sekarang identitasnya Islam, belum tentu punya sifat Islami. Artinya, orang yang identitasnya Islam belum tentu punya keimanan, gitu kira-kira. Nah, maka nanti ini lumayan agak saru gitu. Lumayan agak menjadi sesuatu yang perlu ditelaah lebih dalam gitu. Karena kenapa? Ketika merasa bahwa identitas Islam udah Islami, nah itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk direnungkan gitu. Nah, menariknya, ketika hanya identitasnya Islam terus merasa udah paling Islami, nah ini biasanya kegeeran gitu. Makanya nanti kalau di Quran ada kata-kata inna dina indallahil Islam, yang terbaik adalah Islam, dia merasa bahwa yang identitasnya Islam ini udah Islami banget gitu kira-kira. Dia merasa ketika ritual tradisi Islamnya dikerjakan secara rutin, apapun dikerjakan, dia merasa sudah menjadi level konteks yang Islami gitu intinya. Nah, singkat cerita, karena ini agak sedikit panjang kalau kita detailkan, tapi poin pentingnya yang membuat saya mencengangkan pada saat itu adalah nggak menyangka kok Indonesia bisa ada di ranking 140 negara paling Islami sedunia gitu. Sementara Arab aja 91, ini juga mencengangkan gitu. Dan menarik, kenapa orang Islamnya nggak banyak-banyak amat, tapi nomor 1 ini New Zealand gitu kira-kira. Nah, karena yang diteliti itu sebetulnya hakikatnya gitu. Karena kalau kita melihat dalam konteks bahasa, Islam atau salam itu artinya kan damai. Maka parameter indikator yang dinilai adalah faktor di mana tingkat korupsinya, faktor di mana tingkat kriminalitasnya, hubungan antar society-nya, gitu kira-kira. Nah, menariknya, New Zealand jadi nomor 1 gitu. Nah, saya jadi bertanya-tanya, kenapa ya kok Indonesia, negara yang paling banyak orang Islamnya, rankingnya 140 gitu. Akhirnya saya muter tuh, dari tahun 2010 akhir, dari mulai ujung Sumatera ke ujung Sulawesi, untuk research ini gitu. Why? Ada apa? Yang ternyata, mungkin umat beragamanya banyak, tetapi kesadaran agama dalam konteks bahwa, gini, Islam ada sebagai religion, dan Islam ada sebagai kesadaran spiritual, gitu kira-kira. Karena orang yang beragamanya Islam belum tentu memiliki kesadaran spiritualitas yang Islami, gitu intinya. Nah, menariknya nanti kita akan mengerti bahwa, oh ternyata kemasannya banyak, bagus gitu ya. Jumlahnya banyak gitu. Tetapi nanti yang berbicara tentang kualitasnya, the quality gitu. Jadi boleh jadi kuantitasnya oke, tapi quality-nya nggak terlalu oke, gitu kira-kira. Dan it's happening di masyarakat kita gitu. Makanya penting nih untuk kita renungkan bahwa oke, beragama dengan konteks berspiritual itu dua hal yang berbeda gitu. Orang yang religius belum tentu memiliki kesadaran spiritual yang oke gitu. Maka orang yang taat ke masjid belum tentu memahami esensi dalam konteks spiritualitasnya gitu. Makanya nanti kita mengerti kenapa syarat mutlak berpuasa itu keimanan. Jadi maaf ya, nggak ada kalimat bahwa hai orang Islam berpuasa, nggak ada. Apalagi hai manusia kamu berpuasa, nggak ada. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman baru kamu puasa, gitu kira-kira. Dan menariknya juga banyak orang yang tidak sadar bahwa puasa itu jembatan gitu. Jadi kalau kita generalkan, saya rasa di dalam setiap struktur agama gitu ya, titik tengahnya ini kita sebut sebagai ritual. Karena konteks ritual itu hanyalah jembatan gitu. Jadi kalau kita mau berbicara puasa, ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku apa? Jadi orang beriman dulu, baru bisa puasa. Kenapa? Kalau tidak beriman melakukan puasa, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, selalu mengulang-ulang kalimat begini. Banyak dari umatku yang puasa, dia cuma dapat haus dan lapar. Jadi ketika dia menahan makan dan menahan minum, udah merasa dalam konteksnya dia sedang melakukan yang namanya puasa. Salah? Enggak sih. Tapi itu part yang paling kecil gitu. Dan jangan lupa, puasa ini hanya sebagai jembatan menuju kepada titik final. Titik akhir. Finish line. Maka di situ kalau saya sebut atau saya baca dalam konteks Quran secara utuh, oh iya anyway, teman-teman ibu dan bapak, ini penting ya untuk kita sadari gitu. Saya tunjukin langsung aja ya, supaya kita to the point ke arah apa sih maksudnya gitu. Kalau saya buka satu ayat Al-Quran di surat 45 ayat 20 misalkan, ini ada kalimatnya menarik begini. Hadza basairu linasyi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Mungkin kalau saya baca bahasa Arabnya banyak yang nggak akan ngerti.
Dan salah satu kenapa masyarakat kita ada di ranking 140, pinter baca, rajin hatam, tapi nggak ngerti-ngerti amat apa yang diucapkan, gitu kira-kira. Kenapa? Karena dia hanya membunyikan. Once membunyikan tanpa sebuah kesadaran, so di situ nggak hidup gitu. Maka ajin dibunyikan, belum tentu dimengerti dalam konteks kesadaran. Maka kitab suci itu yang paling penting bukan dibunyikannya, tetapi relate dengan akunya apa sih? Apa makna ayat ini untuk aku gitu. Makanya saya pernah nanya ke 800 orang Islam gitu ya, dalam tanda petik di research ini, saya nanya, kalau sholat baca ini nggak? Iftitah misalkan, baca Fatihah, baca. Bagus bacaannya, bagus, hafal. Tapi begitu masuk ke level 3 yang namanya esensi, itu rata-rata nggak ngerti juga gitu intinya. Oke ya, nah nanti saya mau bagi dulu ya teman-teman, ibu dan bapak, supaya nanti kita ngerti bahwa leveling gitu. Kita tuh harus ngerti bahwa setiap kita tuh punya level yang berbeda. Dan nggak akan pernah ada yang plek-plek percis sama gitu. So that's why, karena sadar bahwa level kita nggak pernah ada yang sama, concernnya adalah belajar bersama. Gitu. Karena nggak ada yang sama percis plek tuh nggak ada. Let's say ya, ini yang datang misalkan berapa orang nih ya. Katakanlah yang datang 124 orang. 124 orang mendengarkan orang yang ngomongnya sama, materinya sama, tapi punya 124 pemaknaan yang berbeda gitu. Jadi nggak pernah ada yang sama. Karena kita ini unik. So that's why, karena kita unik, kita paling nggak bisa untuk membandingkan dan saling menilai itu nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena membandingkan dan menilai, at least modalnya sama, pengetahuannya sama, kesadarannya sama. Jadi kalau kita mau menilai orang lain, cari yang modalnya sama, pengetahuannya sama, kesadarannya sama. Dan itu nggak akan ketemu, kecuali dengan diri kita sendiri. So that's why sangat tidak apple to apple ketika kita membandingkan dengan siapapun di luar diri kita gitu. Tapi nanti menarik tuh dalam kehidupan religius, biasanya pengennya ngebandingin terus gitu. Makanya banyak konflik di situ karena kenapa? Tidak masuk ke dalam konteks yang namanya kesadaran gitu. Nah, saya balik ke ayat ini, kita pakai terjemahan simple aja ya supaya gampang. Di sini ada kalimat sangat esensial. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Nah, ini baru bicara manusia, bukan orang beriman, enggak, tapi manusia. Berarti semuanya. Means Quran itu berlaku universal. Makanya kemarin begitu dikasih tema bahwa kita bahas puasa yang universal ya. Iya, karena ngomongin Quran juga sebenarnya adalah kitab yang universal. Kenapa? Karena untuk manusia kok, gitu kira-kira. Artinya, semakin seseorang belajar Quran, semakin Quran ini juga membawa dia untuk menjadi seseorang yang lebih universal gitu. Karena kenapa? Hadza baso irulinas, Quran pedoman bagi manusia. Jadi, kalau nggak ngerti ini, kadang-kadang jadi agak sedikit sensitif gitu. Oh, Quran tuh Islam banget gitu. Oh, Injil tuh Kristen banget gitu. Makanya begitu saya mulai belajar Injil, teman saya yang agak nggak ngerti mulai nanya, emang udah pindah agama? Gitu lah kira-kira. Lah enggak lah, kenapa? Orang di rukun imannya jadi suruh mengimani semua kitab kok gitu. Orang Qur'annya sendiri aja udah bilang bahwa Quran pedoman bagi manusia. Saya rasa yang 124 datang ke Zoom ini manusia semua kan. Jelas ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi kalau teman-teman ibu bapak merasa dirinya manusia, ya berarti kitab ini akan apply untuk kita nih gitu. Karena konteksnya Quran, dia bicara untuk siapa? Manusia. Jadi semakin orang mempelajari Quran, salah satu indikator parameternya adalah semakin dia universal. Sebaliknya agak aneh, kalau orang rajin baca Quran, semakin eksklusif gitu. Itu aneh banget. Kenapa? Karena Quran didesain untuk manusia. Bahkan ini kalau kita bedah ayatnya banyak banget gitu ya. Ini didesain untuk siapapun yang dirinya adalah manusia. Jadi once nanti saya mengutip ayat Al-Quran, ini jangan jadi sensitif bahwa oh ini Islam banget. Enggak, kenapa? Quran didesain universal. Karena ayatnya sendiri, Quran sendiri berbicara bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi manusia. Nah, tapi dikomain, dia akan jadi petunjuk untuk orang yang yakin. Yakin means mengalami. Hari ini banyak orang yang yakin dari percaya. Percayanya katanya pokoknya. Nggak mengalami gitu. Makanya kepercayaan tuh penting banget untuk kita revisi dalam tanda petik. Jangan-jangan yang kita percayai selama ini sebuah konsep dogmatis yang even kita tidak mengalami gitu kira-kira. Makanya ketika kalimat beriman ini muncul, rata-rata begitu ditanya, siapa sih orang beriman? Orang yang percaya. Oke, maksud percaya apa? Pokoknya percaya. Nah, udah ada pokoknya katanya tanpa mengalami, yaitu dua hal yang berbeda gitulah kira-kira. Jelas ya? Jadi kalau nanti saya mengutip Quran, jangan sensitif karena kenapa? This book made for universal gitu. Ini didesain untuk universal.
Siapapun, kalau merasa dirinya manusia, that's it gitu. Maka lebih asik lagi di 139-nya di Al Imran, 8127 aja ya langsung. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Ini lebih luas lagi, lil alamin. Jadi ini semua berbicara tentang universal. Karena nanti kita mengerti bahwa Quran tidak berbicara tentang identity, tidak berbicara tentang label, tapi berbicara tentang esensial, gitu kira-kira. Clear ya? Nah, singkat cerita, saya mau balik dulu ke fakta ya, teman-teman, ibu dan bapak, supaya nanti kita ngerti nih. Jadi ternyata kita ini, kalau kita berbicara dalam konteks negara paling islami, meskipun Islamnya banyak banget, tapi rankingnya nggak terlalu bagus gitu. Maka saya bagi 4 nih. Tipikal pemeluk agama, khususnya Islam ya, karena saya meneliti di situ. Tapi berikutnya saya nggak hanya bicara di situ gitu. Makanya saya banyak bicara tentang interfaith dialogue dan seterusnya. Karena ternyata ini tipikal terjadi di kalangan orang-orang yang beragama. Religious people gitu. Oke, saya bagi 4 dulu nih supaya mudah. Ada kelas 1 paling rendah, naik kelas 2, naik kelas 3, naik kelas 4 gitu. Nah yang menarik, karena ini mungkin nggak terlalu akademis banget ya, jadi kita pakai bahasa yang simpel aja. Supaya at least gampang diingat dan gampang dimengerti gitu. Oke. Orang beragama di level paling bawah, itu saya sebut dengan konteks yang namanya asbun. Yang penting bunyi, udah aja. Jadi banyak orang yang udah mulai dalam tanda petik, dia puas karena sering membunyikan gitu. Jadi teman-teman, ibu bapak maaf ya, kalau orang dikit-dikit, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah, itu jangan terlalu emes-emes banget, itu mungkin bisa hanya latah gitu kira-kira. Dia cuma bunyi tuh. Begitu nanti ditanya isinya apa, ngerti-ngerti apa juga enggak gitu kira-kira. Tapi that's fine. Karena itu adalah fase yang penting untuk dilalui gitu. Nah, makanya konteks beriman, iman itu bukan hanya membunyikan. Jadi nanti iman ada beberapa dalam tanda petik kalau ngomongin prasyarat gitu ya untuk mudahnya. Kelas bunyi itu nggak masuk ke iman gitu. Karena nanti membunyikan, ya pandai membunyikan atau membunyikan, mengetahui, dan mengalami, ini 3 hal yang berbeda nih. Gitu ya. Pandai membunyikan nama Tuhan, belum tentu mengalami Tuhan itu sendiri. Maka kalau konteks iman itu hanya percaya, mulut bisa ngomong percaya. Tapi kepercayaan yang sudah lewat dalam konteks yang namanya yakin, sifat ilahiyah pasti ada di dalam dirinya. Di mana kita sama-sama setuju, saya rasa, sifat ilahiyah yang paling top of the top adalah kasih sayang. Jadi agak aneh kalau orang punya kepercayaan terhadap Tuhan, tapi korupsi gitu misalnya. Agak aneh kalau dia percaya sama Tuhan, tapi ngejelekin orang mulu kerjaannya. Itu aneh, kenapa? Karena esensial dari ilahiyahnya nggak nempel di dalam dirinya gitu. Maka antara percaya, yakin, tahu, mengalami, ini hal yang berbeda gitulah kira-kira. Gitu ya. Jadi kalau cuma percaya Tuhan, jadi sekarang yang diributin kan percaya atau enggak gitu. Tapi justru yang jauh lebih penting adalah gini. Orang bisa ngomong, saya percaya sama Tuhan. Ya. Tapi yang jauh lebih penting untuk ditanyakan ulang kepada diri kita masing-masing, seberapa percaya sih sama Tuhan? Kok masih banyak galau dalam hidupnya? Masih banyak khawatir, stres, depresi gitu. Antara percaya dan seberapa percaya, dan yang jauh lebih penting adalah mengalami nggak gitu kira-kira. Karena puncak dari semua apapun adalah mengalami gitu. Makanya kalau kita loncat ke western sedikit gitu ya, salah satu psikologi, let's say kita bicara psikologi aja misalkan. Salah satu psikolog terkenal namanya Gustav Jung tuh pernah ditanya gini, menarik banget. Do you believe in God? Dia bilang. Ada orang yang nanya. Dia senyum dan dia bilang, I don't think so gitu. I don't believe in God, but I experience God. Nah itu menarik gitu. Jadi sekarang ngomongin percaya atau enggak, saya rasa nggak terlalu penting gitu. Karena kenapa? Bukan masalah percaya atau enggak, tapi mengalami nggak gitu. Karena puncak dari semua apapun adalah mengalami. Kalau udah mengalami, that's it gitu. Itu sudah benar-benar menyatu gitu. Gitu ya. Daripada semua teman-teman ribut ngobrolin tentang ayam pop gitu misalnya. Sibuk banget ayam pop tuh begini, begitu, begitu. Udahlah, daripada ribut ngomongin konsep ayam pop, mending semuanya saya traktir masuk ke rumah makan Padang, makan tuh ayam pop masing-masing. Nah, udah, baru mengalami gitu. Itu udah nggak ada perdebatan lagi gitu. Karena kenapa? Experience it gitu. Nah, maksudnya konteks puasa di sini yang malam hari ini kita akan bahas tidak dalam konteks konsep, tetapi bagaimana konsep itu masuk ke dalam konteks yang namanya mengalami gitu kira-kira. Sampai sini oke, teman-teman, ibu bapak bisa oke ya, aman ya, clear ya, sip ya, oke terima kasih. Nah, jadi saya rasa level 1
lewat lah ya, jangan bunyi aja gitu. Nah, naik ke level 2 itu namanya knowledge, berpengetahuan. Knowledge. Jadi membunyikan belum tentu atas dasar mengetahui. Makanya kalau ada meninggal, innalillahi, udah aja. Itu biasa, kebiasaan gitu. Knowledge-nya apa? Nggak tahu. Lagi sholat baca Al-Fatihah, ya udah kebiasaan. Knowledge-nya apa? Belum, boleh jadi nggak tahu gitu. Nah, lepas dari knowledge, yang ketiga jauh lebih penting. Apa? Understanding, paham. Karena mengetahui belum tentu memahami. Nah, di bulan Ramadan nih. Kebanyakan tradisi orang Islam di bulan Ramadan tuh baca Quran cepat-cepat, pengen hatam gitu. Nanti nanya ke temannya, udah juz berapa, udah hatam berapa kali, alhamdulillah 2 kali hatam. Itu bagus banget. Tapi once itu cuman bunyi, tidak dipahami, itu nggak akan changing everything gitu. Karena puncak dari perubahan itu bukan masalah dibunyikannya, bukan masalah taunya. Banyak ya orang tahu, tapi yang nggak jadi perilaku juga gitu. Bukan masalah pahamnya, tapi saya rasa puncak yang paling penting nomor 4 di sini. Puncaknya adalah kesadaran. Gitu intinya. Nah maka, dalam konteks keimanan ada 2 pilar utama. Kenapa disebut hai orang yang beriman, kamu puasa? Jadi artinya nomor 1, hai orang beriman itu apa? Hai orang yang berpengetahuan, ada knowledge-nya. Tahu ini untuk apa gitu. Sementara, sorry to say ya, ini kita bicara fakta nih. Kenapa masyarakat kita ada di kelas 140 dalam konteks negara paling islami? Karena 90% ada di kelas 1 dan 2 gitu. Dogmatis. Pokoknya, katanya. Habis itu nanti ditekan sama fearness, ketakutan. Kalau kamu nggak sholat, kalau kamu nggak puasa, nanti dosa. Kalau dosa, nanti masuk neraka. Kenapa jadi sholat? Karena takut masuk neraka. Kenapa puasa? Karena takut dosa, nanti takut masuk neraka. Ujung-ujungnya gitu. Jadi juga kalau kita nanti ngerti, menjalankan sesuatu karena ketakutan, pasti mengurangi nilai ikhlasnya. Jadi ketika ada orang tua sibuk banget nanya anaknya udah ibadah belum, ujung-ujungnya cuma takut juga sih orang tuanya masuk neraka gitu kira-kira. Bukan nggak ikhlas-ikhlas amat juga sih gitu kira-kira. Jadi ujung-ujungnya ketika fearness ini yang menjadi motivasi, udah pasti banyak kehilangan momentum-momentum menikmati ibadahnya gitu kira-kira. Makanya kalau orang Islam ya familiar banget dengan ketika sholat, begitu sholat, Allahu Akbar. Jadi lupa, ini rokaat 2, rokaat 3 gitu kira-kira. Even rokaatnya aja nggak inget gitu. Karena kenapa? Saking tidak disadari dan saking tidak dimengerti dalam konteks bahwa saya menjalankan ini hanya menggugurkan kewajiban. Dan apa yang saya teliti selama 12 tahun ini, majority-nya ada di situ gitu. Makanya lebih kepada konteks menjalankan religion as a dogmatis. Pokoknya katanya. Dan dogma itu penting untuk level tertentu gitu. Ya kalau saya ambil contoh ya. Kan apapun itu kita melakukan apapun gitu ya. Kalau kita bicara melalui konteks level, pasti ada punish and reward dulu dong. Anak TK lah, nak, kamu sholat ya, nanti mama kasih permen. Ya sholatnya mungkin penting buat si anak ini. Yang penting nanti dapat permen. Tapi at least dia mengalami sholat dulu gitu. Tapi masa sih udah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sholatnya masih nyari pahala sih gitu kira-kira. Kan tuh levelnya juga udah harus beda dong gitu. Karena apa? Kesadarannya juga udah beda gitu. Gitu ya kira-kira. Nah maka nanti kita akan ngelihat ada sudut pandang atau sisi yang berbeda antara konteks religion based dalam berpuasa dan spiritual based dalam berpuasa. Makanya kenapa statement awalnya adalah hai orang yang beriman. Means teman-teman ibu bapak, sorry to say ya, nggak mungkin seseorang beriman kalau nggak punya pengetahuan gitu. Jadi yuk, jangan lelah dalam mencari pengetahuan. Karena nanti kita akan simpulkan hidup ini apa sih? Hidup adalah school of life. Selesai. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pelajaran. That's it. Hidup adalah tempat belajar. Makanya jangan lelah untuk belajar. Kenapa? Karena hidup ini belajar. That's it. Gitu. Ya, nah sekarang kita renungkan sedikit aja. Saya suka nanya gini sih biasanya. Teman-teman, ibu bapak ini termasuk orang yang suka marah atau sering marah? Nah, itu penting tuh. Karena antara suka dan sering 2 hal yang berbeda gitu. Nah, sekarang pertanyaannya. Kenapa kita bisa marah? Marah itu apapun deh. Pokoknya gini, kalau udah marah itu penyedot energi yang besar gitu kira-kira. Tapi saking tidak disadari, marah tuh jadi sesuatu habits.
Jadi, sorry ya, kalau ada orang ngomong gini, aku tuh orangnya pemarah. Enggak, kamu emang tiap hari latihan marah. Jadi, tukang marah gitu kira-kira. Karena we are what we repeat anyway. Apa yang kita ulang-ulang akan menjadi diri kita. Dan itu akan menjadi habits tanpa disadari. Dan once menjadi habits, itu masuk ke dalam subconscious mind kita, itu keluar tanpa sebuah kesadaran. Dan kita ini semua korban habits selama kita hidup. So that's why nanti kita mengerti kenapa puasa Ramadan perlu satuan waktu untuk merubah habits. Jadi 30 hari ini, intinya adalah changing habits. Itu yang paling penting. Karena kita membangun habitsnya seumur hidup, nggak bisa lah kita ngerubah habits dalam waktu yang singkat tuh nggak bisa. Gitu ya, makanya kalau kita mau merubah kualitas hidup, rubahlah kebiasaan kita. Di mana cara merubahnya? Cara berpikirnya dirubah juga. Makanya Einstein selalu bilang, insanity, orang yang gila, pengen hasilnya beda, tapi mikirnya di situ-situ terus gitu. Tapi ngelakuinnya hal yang sama terus gitu. Tapi pengen hasilnya beda, itu nggak mungkin. Gitu kira-kira. So that's why nanti kita mengerti bahwa ritual base pada akhirnya adalah bagaimana kita changing our habits. Itu yang paling penting. Nah pertanyaannya gimana mau habitsnya berubah kalau nggak punya pengetahuan. Nah balik lagi ke marah nih. Satu hal. Marah, benci, iri, dengki, apapun lah. Kita ngomongin bad vibes gitu ya. Itu cuma datang dari satu. Karena kita kurang pemahaman. Karena kita nggak paham. Kenapa saya marah? Karena saya nggak ngerti. That's it. Dah selesai. Kenapa saya nggak ngerti? Karena saya kurang pengetahuan. Jadi ujungnya adalah knowledge gitu. Makanya akhir-akhir ini orang suka ngomong gampang gini nih. Teman-teman Bu, Mak. Kenapa sih lu hidupnya gitu-gitu aja? Simpel aja banget ngejudge. Kayaknya kurang ibadah deh. Bukan, kurang pengetahuan yang penting. Karena ibadah tanpa pengetahuan juga nggak akan jadi apa-apa gitu. Gitu ya. Karena konteksnya adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah kesadaran. Nanti ujung-ujungnya ada di sini. Jadi saya garis bawahi dulu ya. Semua ritual itu hanya jembatan menuju titik sampai. Mau itu sholat, ke gereja, ke masjid, apapun lah kita sebut semuanya deh, konteks ritual. Itu semuanya hanyalah bridge, jembatan, menuju nanti titik sampainya. Nah dalam tradisi Islam, saya rasa ini juga udah menjadi bahasa yang umum sih ya. Dalam tradisi Quran, titik sampainya adalah takwa. Makanya la'alakum tatakun, untuk menjadi orang yang takwa. Dan menariknya, Quran sendiri menyatakan bahwa orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa justru. Nggak ada loh, Quran mengatakan orang yang paling mulia adalah orang yang rajin puasa. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin ke masjid. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh gitu misalnya. Nggak ada. Kenapa? Karena mau ke masjid, umroh, haji, sholat, puasa, apapun itu semua hanyalah bridge menuju kepada takwa. Nah bahayanya, baru nyampe jembatan, itu ngerasa udah sampai gitu. Itu bahaya banget gitu. Makanya saya selalu mengulang-ulang juga nih ya. Rajin ritual itu belum prestasi di hadapan Tuhan gitu. Rajin ke masjid, rajin ke gereja, rajin sholat. Belum prestasi. Kenapa? Karena prestasinya kalau itu semua menjembatanimu menjadi orang yang jauh lebih takwa dari sebelumnya. Karena achievementnya adalah titik sampainya adalah ketakwaan. Gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, jadi saya rasa roadmap-nya kita ngerti dulu, kita mau kemananya kita tahu dulu, basicnya kita disadari dulu gitu. Karena saya rasa mudah-mudahan kita ngerjainnya nggak asal ngerjain karena tradisi, kebiasaan, pokoknya katanya. So that's why sekali lagi, hai orang beriman kita artikan, jadi beriman ada tanda bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku, salah satunya apa? You have knowledge. Jadi belajar kemana-mana itu adalah considering keimanan kita. Jadi kalau nggak pernah belajar, keimanannya nggak pernah di-upgrade gitu kira-kira. Dan yang kedua, udah pasti, kesadaran. Kenapa? Karena nanti kesadaran akan versusnya jadi kebiasaan. Nah kalau udah kebiasaan, itu udah nggak sadar aja. Sholat bisa kebiasaan. Ramadan udah biasa di bulan Ramadan kita semua puasa, udah. Udah biasa nanti sahur bareng, buka bareng, tarawih bareng, udah kebiasaan aja. Tapi boleh jadi itu dilakukan tanpa sebuah kesadaran. So there is no change gitu. Kenapa? Karena kebiasaan dilakukan itu hanya mengulang-ulang yang datang dari alam bawah subconscious mind kita. Dan 95% orang hidup hari ini didrive oleh alam bawah sadar. Yang sadarnya cuma 1-5% gitu. So that's why banyak orang yang mengulangi hal yang sama tiap hari gitu. Itu lagi
mikirnya di situ lagi. Bangun paginya aja udah dengan masalah yang kemarin gitu. Cara berpikir yang sama gitu. Makanya Einstein bilang sekali lagi gitu bahwa Einstein itu gila gitu. Orang pengen hasilnya beda, tapi mikirnya sama. Sudut pandangnya sama gitu. Nah, so that's why kita penting banget untuk meluaskan kesadaran kita gitu intinya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi saya rasa ini akan di-accept dalam konteks yang lebih luas gitu. Karena pun ini dari tadi kita menggunakan pendekatan tradisi Islam gitu. Tapi balik lagi orang Qur'annya sendiri ngomong ini bicara tentang universal kok gitu. Dan kalau kita ngelihat ini dari sudut pandang esensinya, saya rasa siapapun manusia penting untuk punya pengetahuan dan penting untuk membangkitkan kesadarannya. Karena kenapa? Kesadaran ini yang akan membuat perubahan gitu kira-kira. Sekali lagi, tanpa kesadaran tidak akan ada perubahan. Dan ibadah yang dilakukan hanya kebiasaan tanpa sebuah kesadaran, ya dalam tanda petik ya, maaf banget nih, lawan kata sadar itu namanya mabuk gitu kira-kira. Jadi nanti di Quran tuh ada kata-kata bahwa janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk, nggak sadar gitu. Padahal output dari ketakwaan itu adalah merubah perilaku. Jadi kalau sebelum sholat pelit, habis sholat tetap pelit, nah mabuk tuh sholatnya gitu. Sebelum sholat ngomongin orang, habis sholat tetap ngomongin orang, mabuk juga gitu. Jadi dia cuma konteksnya dalam olahraga gitu. Dia hanya mengolah tubuh fisiknya, melakukan sebuah ritualisme gitu, tapi tidak merubah sudut pandang kesadarannya. Maka sekali lagi, konteks yang kita bahas malam hari ini sekali lagi tidak hanya dalam konteks yang namanya as a religion base, as a ritual base, tapi kita masuk ke dalam konteks yang namanya kesadaran gitu. Karena nanti kita mengerti bahwa ibu bapak maaf ya kesadaran itu tidak mengenal agama gitu. Karena nanti kita ngerti juga bahwa agama itu adalah label pada akhirnya. Identity gitu. So that's why ketika kita melekat kepada identitas, boleh jadi kita melupakan diri kita yang sejati gitu. Nah sementara salah satu target akhir dari puasa adalah mengembalikan kesadaran kita kepada sesuatu yang paling sejati. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang paling sejati disebut namanya fitrah, gitu kira-kira. Makanya nanti at the ending Ramadan ada kata-kata kembali ke fitrah. Berarti kembali kepada kesejatian dirimu. Karena hari ini udah banyak yang gak sejati karena kenapa? Banyak dikotori oleh identitasnya. Dia lupa dia siapa sih sejatinya. Aku lupa siapa diriku yang sejati. Maka puncak dari semua apapun konteks ritual termasuk puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ujungnya adalah untuk mengenal satu kalimat, who am I? Aku ini siapa sih? Gitu. Karena kalau ibu bapak ditanya siapa Anda, minimal ngejawab nama kira-kira. Dan nama itu identitas gitu. Karena besok namanya diganti juga ganti nama gitu intinya. Ya kalau ditanya nanti orang mana, ya disebut pasti orang kelahiran tubuh biologisnya. Padahal dalam tradisi Islam misalkan dikatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua dari Allah akan kembali ke Allah. Dalam tradisi Kristiani itu disebut alfa dan omega. Semua yang awal dan yang akhir adalah dia juga gitu kira-kira. Berarti kan kita itu bagian dari dia. Datangnya dari dia mau kembali ke dia gitu. Dan kita sadar bahwa kalau kita datang dari dia, sekarang ini kita lagi cuma mampir sebentar. Outbound sebentar di sini karena kita mau pulang ke rumah sejati kita. Ini bukan rumah sejati kita, gitu kira-kira. Dan at the end, kalau kita berbicara dalam perspektif ini, semua kita kan punya tujuan yang sama, kita mau pulang. We are going home, gitu. Karena di sini bukan tempat kita yang sejati. Di sini cuma mampir sebentar dan kita mau pulang ke rumah sejati, gitu kira-kira. Makanya saya selalu bertanya gitu ya, teman-teman ibu bapak kira-kira termasuk orang-orang yang udah pada kangen pulang belum gitu lah intinya. Kalau belum pada kangen pulang, nah bahaya gitu ya. Nah, berarti masih banyak kemelekatan nih. Nah, orang pulang aja nggak kangen gitu ya kira-kira. Nah yang belum kangen pulang, banyak-banyakin puasa gitu maksudnya. Nah nanti jadi ngerti dan at least ini jadi lumayan kangen pulang gitu kira-kira. Gitu ya, jadi dimanapun teman-teman ibu bapak sekarang ada rumah, di rumah, ingat ya bukan rumah kita yang sejati, titipan semuanya. Jangan terlalu melekat, jangan terlalu betah juga di sini gitu. Kenapa? At the end itu semua ada expired-nya. Gitu ya. Dan di sini sekali lagi, di sini cuma mampir sebentar. Makanya saya selalu mengulang-ulang, jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang pada akhirnya nggak bisa dibawa pulang. Dah gitu. Dan biasanya yang disibukkan itu adalah identitas. Dan identitas nggak dibawa pulang juga ya anyway. Sok mati, nggak bawa KTP ya. Terus mau nunjukin saya Islam atau bukan, di mana? Orang nggak ada KTP-nya. Gitu intinya.
Dan nanti kita akan melihat dari sudut pandang yang lebih luas gitu, dalam konteks bahwa we are going home. Gitu ya. Jadi puasa salah satu jalan untuk kita menyadari kita we are going home. Ingat ya teman-teman ibu bapak, kita semua tamu di sini. Semua nih, siapapun, tamu di sini. Jadilah tamu yang baik gitu. Dan tamu itu harus tahu host rules-nya gitu. Harus tahu aturan-aturan yang di mana tempat kita bertamu gitu kira-kira. Dan kita harus benar-benar menghormati tuan rumahnya gitu. Gitu ya. Dalam perspektif ini, ya kalau kita sebut ya, ini direct point gitu. Tubuh fisik kita ini kan rumah sebenarnya. Rumah sang pemilik. Ya kalau bahasa straight to the point-nya adalah ya tuan rumahnya ya Tuhan lah dalam tanda petik. Tapi menariknya, kadang Tuhan itu tidak jadi tuan rumah di rumahnya sendiri gitu. Jadi tamu terus. Terus disimpannya juga di gudang aja. Nanti kalau butuh-butuh dibuka buku gudangnya gitu. Nanti nggak butuh lagi simpan lagi gitu kira-kira. Nah, nanti kita akan mengerti secara konseptual sekali lagi poin dalam konteks di mana kita akan sadar. Bagaimana pulang dalam keadaan kita hidup? Iya, emang pulang tuh nggak perlu mati ya. Karena mati itu ada banyak faktor gitu. Mati, wafat, meninggal, ajal, ini kan 4 hal yang berbeda gitu. Gitu ya, karena nanti kita akan mengerti kematian itu luas. Dan nanti kita akan mengerti at least kita punya 3 kelahiran. As a biological self, psychological self, spiritual self. Dan nanti kita mengerti bahwa kelahiran inilah nanti yang akan kita tahu bahwa kematian mana yang harus kita lalui gitu. Pak Khotib nanya sih jadi belok dulu dikit nih ya. Ini untuk ini ya, untuk dikit ya, untuk direnungkan. Dikit nih kita renungkan. Saya pakai tradisi Islam aja, saya rasa sama lah ya. Tapi ini mungkin dari bahasanya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah mau ke Allah, dari Tuhan mau ke Tuhan, dari dia mau ke dia. Dari cahaya menuju cahaya. We are going home. Betul ya, Ibu Bapak ya? Nah, sekarang pertanyaannya. Hidup akan mengalami mati. Pertanyaan, jadi tujuan hidup apa? Rata-rata ngomong mati. Bukan, mau pulang. Berarti mati jembatan untuk pulang. Berarti mati kan bukan finish line. Bridge, nih sama kayak ritual. Ya, simpel nih, simpel. Simpel aja. Teman-teman Ibu Bapak waktu SMA di kelas, ketika ada bel pulang, happy nggak kira-kira? Oh happy banget, karena mau pulang. Apalagi begitu belnya, begitu kita ditunjuk disuruh ngerjain matematik di papan tulis. Begitu ke depan, bel pulang, wah udah happy aja. Beres tuh, karena kita mau pulang. Clear ya? Dengan bel pulang, kita semua bahagia karena kita mau pulang. So kalau kita analogikan mati sebagai bel pulang, kok menarik ya, banyak orang yang dengar kata mati itu takut gitu. Makanya ketika kita masih dalam kondisi mengalami atau mendengar atau apapun konteksnya tentang mati adalah sebuah ketakutan, nah itu kita harus benar-benar merevisi kesadaran kita tentang kematian. Kenapa? Hanya orang yang berdamai dengan kematian yang dia akan berdamai dengan kehidupan gitu. Nah salah satu jalan mendamaikan diri dengan kematian adalah puasa. Gitu ya. Dan kalau saya tanya ibu bapak pernah mengalami mati nggak gitu? Ya bentar lagi ngantuk juga bentar lagi dalam kondisi tidur itu miniatur mati sebenarnya. Dalam tanda petik ya. Dan nanti kita ngerti bahwa konteks hidup itu sangat singkat gitu. Karena anyway nanti kita akan mengerti bahwa semua fase-fase di sini ini ada beberapa level yang penting untuk kita sadari gitu. Gitu ya. Oke, nanti kita belok lagi ke pertanyaan bagaimana pulang dalam keadaan kita hidup gitu. Sip. Sampai sini oke ya teman-teman, ibu bapak ya. Aman ya. Sip. Dah. Saya rasa pemanasannya cukup. Nah, baru kita masuk ke esensi nih. Ya, jadi saya ulang nih. Bedakan antara identity sama the truth gitu. Ya. Orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami. Orang yang KTP-nya Islam belum tentu beriman gitu. Jadi jangan terlalu pede dengan KTP Islamnya. Kenapa? Itu mah identitas. Titik. Gitu ya, dan identitas tuh nggak dibawa mati lagi, by the way gitu. Karena kenapa? Yang identitasnya Islam belum tentu Islami. Tapi kalau saya balik, boleh jadi justru malah identitasnya nggak Islam, tapi Islami banget gitu. So, poin yang paling penting untuk kita proceed adalah, yuk, apa sih kunci utama untuk menuju kepada keimanan? Jangan lupa ya, salah satu ciri orang yang beriman adalah selalu mengamankan. Kehadirannya tuh mengamankan gitu. Dan konteksnya adalah less judgment. Makanya spirit kita dalam belajar tuh satu. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu.
Jadi mending jangan sok tahu, mending belajar aja udah. Jangan main judge dulu aja. Karena berbeda tuh belum tentu salah. Jangan-jangan sayanya yang belum ngerti gitu. Nah, once kita langsung judgment, di situ ada ego pasti. Ngerasa paling benar. Dan kalau udah ngerasa paling benar, gini ya, orang yang salah tuh simpel. Udah yang ngerasa benar aja, itu udah pasti salah. Gitu intinya. So that's why kita belajar terus, kita update terus, karena konteksnya sekali lagi, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Itu poin pentingnya. Sip ya, teman-teman ya. Jadi di sini mungkin udah banyak dapat variabel-variabel. Tapi yang terpenting nanti kita akan konsul kepada, hai orang yang beriman, kamu puasa supaya kamu jadi orang yang takwa gitu. Oke, nah sekarang kita cerita dulu nih ya. Bismillah ya, kita masuk ke pendalaman 1 gitu. Oke. Dalam konsep body mind soul, kesadaran ada di mana? Di body, di mind, atau di soul, atau kesadaran punya tempat sendiri. Sip, 20 menit lagi akan kejawab pertanyaan ini. Kita menuju ke situ. Ya, pelan-pelan. Oke, yuk kita lihat. Kita bicara dulu satu hal yang sangat esensial gitu. Oke? Karena satu hal yang sangat esensial ini nanti yang akan menjadi tujuan kita semua. Kita bicara dalam konteks apa? Yunani misalnya. Di situ ada di Temple of Apollo itu ada tulisan gede, know thyself, kenalilah dirimu. Menurut sedikit kalau kita bicara dalam konteks Arab gitu, di situ ada statement man arafah nafsah faqad arafah robbah. Siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Gitu ya. Bahkan kalau nanti kita berbicara mengenal diri kita tuh yang mana sih gitu. Who am I? I itu yang mana? Karena hari ini I-nya ini udah ketutup sama personalitas atau topeng-topeng gitu. Sehingga kita lupa bahwa diri sejati kita tuh yang mana gitu. Dan ketika kita nggak tahu diri kita sejati yang mana, kita akan terombang-ambing dengan ilusi. Maka ada diri sadar, ada diri ilusi. Ketika kita berilusi, ketika kita benar-benar konteksnya adalah tidak masuk ke dalam kesadaran yang esensial, nah di situ tuh mulai. Stres, depresi, galau, anxiety, semuanya tuh datang dari situ gitu. Karena kenapa? Nggak kenal siapa dirinya gitu. Gitu ya. Makanya sekali lagi teman-teman ibu dan bapak, semua pembelajaran hidup hanya selangkah untuk mengenali diri sendiri. So that's why, semua apapun yang datang dari faktor eksternal itu hanyalah jalan untuk mengenal diri. Karena nanti kita ngerti bahwa siapapun yang datang ke kita, itu adalah mirror efek kita. Di mana itu adalah pembelajaran untuk mengenal diri gitu. Gitu ya. Nah, mungkin saya bagi dulu nih supaya nanti kita akan mengerti lebih esensial gitu. Oke. Dalam perspektif Islam itu disebut Allah. Allah itu nanti disebut nur. Nur itu cahaya. Nanti kita sebut sebagai energi. Makanya dalam hukum fisika, energi itu nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa bertransformasi gitu. Nah, kalau konteksnya di sini kita kembali kepada Quran sendiri gitu ya. Quran tuh ngomong gini nih, menarik banget kalimatnya. Di surat 57 ayat 3. Nah, di sini ada kata-kata, dialah yang awal dan yang akhir. Yang awal dia, yang akhirnya dia. Yang zohirnya dia, yang batinnya juga dia. Zohir itu physical, batin itu non-physical. Itu semuanya adalah dia gitu. Ya, maka nanti ada kata-kata diciptakan. Cuman saya nggak akan bahas diciptakan karena pasti waktunya nggak akan cukup gitu. Karena kalau sekarang ada orang dengar kata diciptakan dari tidak ada menjadi ada, nah itu penting untuk kita renungkan. Oh ya, anyway teman-teman ibu bapak, saya mau bagi dulu klaster ya. Gini. Lupa tadi ada yang lupa. Gini, belok dulu dikit ya. Di 84 ayat 19 itu ada kalimat menarik gini. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi kita semua stage-nya beda-beda. Oke ya, stage-nya beda-beda. Dalam artian, kita tuh kelasnya nggak ada yang sama gitu. Oke ya, tambahan dikit aja dari yang tadi supaya gampang. Supaya nanti kita nggak banyak berantem, supaya nanti kita lebih banyak pengertiannya. Kenapa? Contoh, 2 tambah 2 itu hasilnya 4. Dah, pasti nggak akan ada perdebatan. Tapi jangan lupa, 4 itu tidak dihasilkan hanya 2 tambah 2. Karena kenapa? Akar 16 hasilnya 4 juga. Nah, jangan lupa juga bahwa bukan hanya 2 tambah 2 dan akar 16. Agak susah dikit ya, teman-teman, ibu-bapak. Log 10.000 itu hasilnya 4 juga. Ya, udah gitu aja ya. Meskipun dulu mungkin matematik jarang masuk, bolos terus, ya lupa pelajaran log 10.000, nggak apa-apa ya. Pokoknya log 10.000 hasilnya 4 aja, gitu kira-kira. Oke? Pertanyaan. Dari statement pertanyaan dan hasil, yang sama kan hasilnya semuanya 4.
Artinya, jalan mencapai 4 itu tidak hanya 2 tambah 2, tapi bisa melalui akar 16, juga bisa melalui log 10.000. Dan ini banyak banget, mau 5 kurang 1, 4, 6 kurang, nggak ada batasannya. So that's why, jalan kembali kepada Tuhan sebanyak ruh yang dia tiupkan. Jadi kalau sekarang ada 7, 8 miliar orang gitu misalnya gitu ya, berarti ada 8 miliar jalan menuju Tuhan. Artinya apa? Nggak usah terlalu usil sama jalan orang lain, gitu kira-kira. Karena at the end, pulang ke dia masing-masing. Dan pulang ke dia nggak bisa diwakilkan. Masing-masing, udah. Sekali lagi, jalan menuju 4 tuh banyak banget. Nah, kebayang nggak teman-teman ibu bapak? Kalau orang pengetahuannya terlimitasi, dia cuma tahu kalau cuma 4 itu hanya 2 tambah 2, nanti dia ketemu orang di kelas log 10.000, pasti disalah-salahin. Nggak bisa, salah lu, gitu. Kenapa? Karena 4 itu cuma 2 tambah 2 yang dia tahu, gitu kira-kira. Jelas ya? So that's why, kenapa kita penting untuk meluaskan kesadaran kita, pengetahuan kita. Nah makanya ini saya kasih contoh yang relevan, ini kejadian sih. Maaf banget nih. Kalau orang udah mulai menyalahkan orang lain, orang udah mulai mengkafirkan, menerakakan, menjelekkan, udah deh gitu. Itu pasti limitasinya cuma tahu kalau 4 itu cuma 2 tambah 2 gitu kira-kira. Makanya jangan cepat menyalahkan, jangan cepat mengkafirkan, jangan cepat apapun deh judgment, karena kenapa? Ingat, menuju 4 ini luas banget gitu. Simply ya teman-teman ibu bapak, maaf banget. Kalau orang gampang nyalahin orang, mengkafirkan orang, menerakakan orang, itu ciri-cirinya cuma satu aja. Mainnya kurang jauh, udah gitu aja. Makanya banyak main ke Better Life lah. Ini agak jauh gitu mainnya. Karena kenapa? Luas gitu. Ingat ya, kita tuh menuju 4 nggak cuma 2 tambah 2 gitu. Contoh-contoh ya, ini relevan lah, relevan. Anggap mau sehat ya, anggap nih, mau sehat. Karena saya sukanya basket, basket untuk apa? Untuk sehat. Tapi teman saya sukanya berenang gitu. Berenang untuk apa? Untuk sehat. Jadi mau basket kek, mau renang, tujuannya sehat. Masa basket mengkafirkan perenang? Kan nggak lucu ya. Orang dia sukanya renang kok gitu. Pun sebaliknya gitu. Dalam konteks di mana tujuan akhirnya adalah kembali kepada dia gitu kira-kira. Jelas ya? Nah, kalau gitu, ada puasa di kelas 2 tambah 2, ada puasa di kelas akar 16, dan ada puasa di kelas log 10.000 gitu maksudnya. Ada orang beragama di kelas 2 tambah 2, ada orang beragama di akar 16, ada orang beragama di log 10.000 gitu kira-kira. Gitu ya. Kalau begitu siapapun pada dasarnya kalau ia beriman yang mengalami iman, apa ia Islam, lalu supaya masuk dalam kategori itu imannya harus seperti apa. Oke, ini 30 menit lagi pasti akan ke situ nanti. Sip ya, kita pelan-pelan menuju ke situ. Sampai sini oke ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi kita penting nih ya, kita tuh ketemu sama kelas-kelas 2 tambah 2, akar 16, log 10.000. Itulah kenapa pentingnya bijaksana. Karena kenapa anak TK susah dikasih kalkulus gitu. Udah, ngobrol sama anak TK, pakai bahasa TK aja gitu. Kenapa? Karena levelnya di situ. Dan yang paling jauh lebih penting adalah less judgment. Ingat ya, berbeda belum tentu salah. Nanti ada yang ngomong nih, waduh, paham baru. Bukan, kamu baru paham. Kamu belum tahu. Tuh. Tar dulu gitu, jangan judgment dulu gitu. Karena sekali lagi, banyak jalan menuju dia gitu intinya. Oke, nah, straight to point ya, supaya kita bisa banyak diskusinya gitu. Oke, satu ya. Kita bicara yang sejati. Gini, saya bagi dua dulu. Yang sejati itu yang langsung datang dari Tuhan. Udah gitu aja gampangannya. Ya, ini kalau nanti kita bahas dari sudut filsafatnya, dari sudut tasawufnya, panjang lah ceritanya. Tapi ini, let's make it simple, supaya applicable. Karena saya nggak terlalu seneng ngobrolin teoretikalnya, tapi at least dari sini kita akan berbuat apa, what to do-nya oke, ngerti gitu. Ya, simply gini aja. Yang sejati itu yang langsung datang dari Tuhan, yang tidak sejati itu adalah yang tidak datang langsung dari Tuhan. Dalam tanda petik, secara tidak langsung. Nah, sekarang kita renungin. Apa sih dari diri kita yang langsung datang dari dia? Kan nanti kalau kita renungkan, aku tiupkan ruh. Nah, bahasanya konteksnya adalah ruh. Di mana yang paling esensial yang ada di dalam diri kita, kadang suka ketukar nih. Kita menyangka bahwa tubuh fisik yang dikasih ruh gitu. Padahal kita ini adalah ruh yang diberikan kendaraan namanya jasad gitu kira-kira. Dan nanti kalau tadi berbicara tentang kesadaran, kesadaran ada di mana? Di rohani. Spiritual awakening itu adalah kesadaran. Kita tuh kesadaran sejati sebenarnya.
Gitu ya. Makanya sang kesadaran sejati yang disebut ruh ini, inilah yang nanti disebut sebagai fitrah. Maka semua ritual, khususnya puasa, mengembalikan kita ke fitrah. Artinya kalau disuruh mengembalikan ke fitrah, kita ini udah kelamaan tidak menjadi sesuatu yang sejati. Kenapa? Kita kelamaan nyaman dengan topeng-topeng kita. Nanti salah satu topengnya adalah identitas. Oke? Kalau gitu saya mau nanya, teman-teman ini termasuk orang atau manusia? Yang mana? Ini penting untuk kita ngerti nih. Karena tidak semua orang adalah manusia, enggak. Makanya nanti kalimatnya, hai orang-orang yang beriman. Ingat ya, orang itu adalah fisikal. Ini orang di sini. Tapi manusia itu adalah level kesadaran. Ini manusia di sini. Jadi kita ini dasarnya semua adalah manusia. Jadi kalau misalkan analoginya ya, tidak semua tentara adalah jenderal gitu. Jenderal tuh pangkatnya, manusia tuh pangkatnya. Makanya orang psikolog yang ngerti agak dalam, dia nggak berani ngomong dirinya manusia. Kenapa? Belum terlalu pantas gitu. Karena manusia nanti bicaranya adalah quality. Maka tidak semua orang adalah manusia, gitu intinya. Oh ini kalau ngomongin linguistik panjang lah ceritanya. Cuman apa sih yang pengen saya dalemin di sini? Ingat ya, kita ini datang ke semesta, datang semua pertamanya manusia dulu. Baru si manusia ini dikasih label. Ayo, nama kan nggak milih sendiri ya. Nama datang dari luar. Tiba-tiba saya dikasih garis keturunan. Kamu keturunan ini dikasih juga dari luar. Nanti bentar lagi agama lagi. Sok ibu saya ada di sini. Kalau nggak percaya boleh tanya. Saya nggak pernah ditanyain sama ibu saya. Abu mau Islam, Kristen, Katolik, Hindu? Nggak pernah. Langsung aja to the point. Kamu Islam, agamanya Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad. Gitu ya. Udah. Itu kan semua informasi tuh yang datang dari eksternal. Ayo, duluan mana kita jadi manusia atau jadi orang Indonesia? Jadi manusia dulu. Duluan mana jadi orang Islam, orang Kristen, orang Katolik, atau jadi manusia? Manusia dulu. Maka agak aneh kalau sekarang agama merusak kemanusiaan, gitu kira-kira. Karena we are all basicnya adalah manusia. Teman-teman, ibu bapak maaf ya, mungkin karena udah kebiasaan kalau mau pesan minum ngomongnya Aqua, kemana-mana mesennya Aqua 1 gitu. Nanti yang mau datangnya Amidis, mau datangnya Le Mineral, nggak masalah. Karena mindset Aquanya adalah mineral water gitu kira-kira. Nah kita ini semua kan basicnya mineral water. Dengan label yang beda-beda. Menariknya kalau labelnya udah menjadi dalam tanda petik, ya penting banget gitu ya kira-kira. Nanti yang dilihat labelnya, oh ini sih Le Mineral, ini sih Aqua gitu. Padahal dua-duanya ngomong nggak sadar isinya sama-sama mineral water gitu kira-kira. Dapat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan oke nih. Supaya nanti kita ngerti bahwa oh oke. Jadi nanti selama ini yang ngebuat permusuhan, keributan dan lain-lain itu bukan fitrah kita. Tapi sesuatu yang ditempelkan ke kita yang dalam bentuk nanti bahasa sederhananya adalah identity gitu. Ya, singkat cerita ya. Waduh jadi panjang ya. Oke ini udah 2144. Simply nih. Di antara jasad sama ruh itu ada jiwa. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita jelasin lebih detail lah. Tapi poinnya begini. Di dalam jiwa kita dikasih fakulti, dikasih daya sama Tuhan. Simple. Satu namanya pikiran. Ingat ya, pikiran bukan diri kita loh. Jadi jangan terlalu percaya sama pikiran. Yang kedua perasaan. Yang ketiga emosi. Yang keempat adalah memori. Jadi kalau sekarang hidupnya banyak, aduh kalau dulu ya udah itu bukan diri kita tuh. Aduh kalau nanti gimana udah aja. Karena nanti pikiran tuh pengennya masa depan, masa belakang, masa depan, masa belakang. So that's why banyak orang yang hari ini nggak hadir utuh di sini saat ini. Apa? Itulah yang membuat jadi nggak bersyukur. Pengen 10, udah 10, pikirannya udah 15, jadi 10 nothing. Wanting more, wanting more, wanting more. 10 pengen 50, 50. Jadi nggak selesai-selesai gitu. Gitu ya. Nah, kebersyukuran itu ketika kita nggak bisa hadir utuh di sini saat ini, sehingga kita nggak pernah punya batasan sama pikiran, perasaan, emosi, dan memori. Nggak ada jeda. Makanya Ramadan itu menjedakan diri dari 4 poin ini sebenarnya. Dan saya rasa di setiap tradisi agama punya cara menjedaknya masing-masing. Jadi kalau kita nggak punya jeda terhadap pikiran, perasaan, emosi, memori, kita akan berputar-putar di sini semua. Dan nanti dalam tanda petik, ini kita akan sebut sebagai the world of illusion.
Sehingga output dari 4 ini namanya adalah identitas. Akhirnya kalau udah jadi identitas, ya itu ilusi banget gitu. Makanya teman-teman ibu bapak, maaf ya kalau ada orang ngejelekin siapapun kita, nggak usah sakit hati. Kenapa? Mereka cuma lagi ngejelekin identitas kok, bukan diri kita yang sejati. Toh yang mereka nilai juga adalah limitasi pengetahuan dari apa yang dia lihat. Yang punya identitasnya aja nggak tahu-tahu banget gitu kira-kira. Contoh aja ya, maaf nih. Orang yang pesek disebut pesek bisa marah sekali gitu. Kenapa? Karena pikirannya yang bagus itu orang mancung gitu kira-kira. Dan pikirannya udah mendominasi gitu. Dari apa? Konsep. Akhirnya dia tidak menerima dirinya apa adanya. Kenapa? Karena terracuni oleh identity yang datang dari faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yang saya sebut nanti sebagai dunia, gitu kira-kira. Maka mana tempelan dunia, mana yang sejati, gitu. Nama tempelan. Pikiran diakuisisi dari luar. Semuanya deh. Jadi nanti kita mengerti bahwa jangan-jangan 99,9% yang kita sekarang kenal tentang diri kita, itu adalah faktor duniawi identitas yang bukan sejati, gitu kira-kira. Dan disitulah nanti kita ngerti, karena mungkin terlalu sibuk menilai orang lain, sehingga nggak pernah punya waktu untuk menelaah siapa dirinya. So, we need time. Kita perlu waktu untuk ke dalam. Meniti ke dalam diri untuk mengenali siapa sejatinya kita, gitu. Oke ya, teman-teman ya. Nah, simply nih ya, kita bicara nih. Berarti, di luar fitrah itu namanya adalah dunia. Berarti ketika dunianya terlampau banyak masuk ke dalam dirinya, si kesejatian fitrahnya, ilahiyahnya banyak ketutup nanti, gitu kira-kira. Makanya, we are what we eat. Kita ini apa tergantung yang kita makan. Makan itu bukan hanya makanan jasad. Termasuk sekarang apa? Informasi. Teman-teman, ibu bapak, karakter kita semua tergantung siapa yang di-follow di Instagram, itu memengaruhi. Siapa yang di-follow di Facebook, itu memengaruhi. Berita apa yang dibaca, itu memengaruhi gitu. Karena we are what we eat. So that's why kita perlu jarak dengan dunia dalam tanda petik. Untuk menyadari tentang konteks kefitrahan kita sendiri gitu. Jelas ya? Maka saya bagi dua nih. Ada faktor jasmania, fisik, dan ada faktor non-fisik. Maka Ramadan itu nanti ada 2 poin. Puasa itu nanti ada 2 poin. Puasa secara jasmania, tetapi jasmania ini yang akan menembuskan kita kepada non-fisik, non-jasmania. Makanya tidak hanya urusan tidak makan dan tidak minum. Jiwanya juga perlu diberikan puasa gitu, dalam tanda petik. Simply, kalau jasad ada nutrisinya, jiwa juga ada nutrisinya, apalagi ruh. Jadi tadi begitu Allahu Akbar, makan kolak itu lagi ngasih nutrisi jasad, gitu intinya. Tapi maaf ya, boleh jadi ngasih nutrisi jasad, tapi jiwanya jadi kelaparan. Karena jiwanya nggak pernah dikasih nutrisi gitu. Nah, ketidakbalansan atau ketidakseimbangan antara nutrisi jasad, jiwa, sama ruh, disitulah yang akan membuat kekeosan. Stres, depresi, anxiety, semuanya. So that's why puasa itu homeostasis untuk menyeimbangkan ke seluruh nutrisi yang dibutuhkan, gitu kira-kira. Oke ya, to be simple nih. Bahas puasa tuh nggak bisa sebentar ya Ibu Bapak, tapi ini karena waktunya mungkin terbatas, saya biasanya bahas ini 4 atau 3 pertemuan gitu, tapi ya udah, yang penting kita dapat esensinya gitu ya. Nah, simply nih. Supaya kita puasanya nggak sibuk hanya di jasad gitu. Ingat ya, faktor jiwa sama faktor ruh penting banget nih. Karena upgrading jasad menuju jiwa, upgrading jiwa nanti menuju masuk ke dalam kesadaran ruhani. Baru kita bisa kembali ke fitrah di sini. Gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan sih yang penting gitu. Pokoknya ikutan puasa, tiba-tiba ikutan Idul Fitri aja gitu. Udah. Tapi ya balik lagi cuman ikut-ikutan semuanya gitu. Nggak benar-benar kembali ke fitrah yang sejati gitu. Oke? Nah, sekarang gini. Saya ulang ya. Semakin dunia masuk ke dalam diri kita ini semakin duniawi, worldly. Semakin kefitrahannya ketutup. Udah simpelnya gitu aja. Ini penjelasan detailnya panjang, tapi poinnya, once faktor eksternal mendominasi diri kita, berarti kesejatian kita akan tidak punya dominan.
Makanya saya selalu mengatakan gini teman-teman ibu bapak, jangan nyimpen remote control happiness di orang lain. Udah gitu intinya. Saya happy kalau kamu gitu. Saya happy kalau kamu gitu. Udah. Jadi akhirnya apa? Dia jadi tidak menjadi manusia yang merdeka gitu. Kita tuh kebanyakan ngerasa merdeka, tapi dilimitasi oleh orang gini ikut bete. Kebiasaan gini jadi nggak sadar gitu kira-kira. Jadi nanti kalau ditelaah lagi, kita tuh nggak benar-benar merdeka sebenarnya. Benar-benar jadi budak faktor eksternal. Ngelihat Instagram orang yang lagi liburan, bete. Dia liburan, saya harus kerja gitu. Pakai tas baru, bete gitu kira-kira. Jadi konteksnya akhirnya kita nggak punya kekuatan diri gitu. Karena kenapa? Kita terlalu banyak didirect oleh faktor eksternal. Karena external thing itu menjadi konteks kekuatan untuk mendirect diri kita. Akhirnya happy nggak happy ditentukan oleh orang lain gitu kira-kira. Padahal mau happy kayak mau nggak, teman-teman jangan lupa, tidak ada yang bisa membuat kita sakit hati kecuali kita mengizinkan diri kita sakit hati. Habis itu nyalahin pasangan lagi, nyalahin anaknya lagi gitu. Kan nggak nyambung sebenarnya. Gitu ya. Nah, dalam konteks ini, pergaulan dilihat di siapa yang di-follow di IG, lebih baik sedikit sepergaulan dari iya gitu benar. Iya benar-benar. Setuju Mbak. Itu benar-benar. Oke, jadi hati-hati ya. Itu juga kita harus benar-benar membatasi gitu. Ya gimana coba kita bisa jauh lebih tahu urusan rumah tangga orang lain dari faktor eksternal gitu. Tahu banget gitu, kenal-kenal amat juga enggak gitu kira-kira. Tahu-tahu amat juga enggak. Dan kebanyakan yang nggak penting masuk ke dalam diri kita, sehingga yang penting-penting justru malah nggak ada gitu. Dan nggak kelihatan. Nah makanya nanti disuruh Ramadan, disuruh puasa. Dipilah dong. Yang penting masukin, yang nggak usah. Nggak semua orang harus masuk ke kamar utama kita. Kalau dia cuma nganterin Gojek, Gosen, dan lainnya, di pagar juga nggak apa-apa lah gitu kira-kira. Kalau teman dekat, oke lah masuk ke ruang makan boleh gitu. Tapi kan nggak semuanya harus masuk ke kamar master bed, kamar-kamar utama gitu ya, nggak usah gitu. Nah di situ kita harus memilah gitu, mana yang masuk, mana yang enggak gitu. Dan itu punya skill. Gitu ya. Dan itu kita harus punya, konteksnya adalah skill gitu. Oke, simply ya, simply. Oke. Teman-teman, ibu bapak, kalau waktu dulu kita lahir anggap aja segini, kecil. Oke? Sekarang gede nih, segini. Pertanyaan. Dari kecil ke gede, kenapa bisa terjadi? Karena ada makanan diakuisisi dari faktor eksternal. Dari mana? Dari dunia. Berarti tanpa disadari, ketika kita makan dan minum, kita sedang memasukkan unsur luar ke dalam diri kita. Makanya kebanyakan makan dan kebanyakan minum itu akan memengaruhi keseimbangan antara jasmani dan rohani, gitu kira-kira. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat dulu, ulangi. Hai orang beriman, punya pengetahuan dan kesadaran, kamu puasa. Ingat ya, puasa artinya itu datang dari kata dasar upavasa. Upavasa itu artinya close to yourself, mendekat kepada diri, urusannya diri. Salah satu mendekat kepada diri adalah mengurangi tingkat duniawi. Salah satu tingkat duniawi adalah makan dan minum. Oke? Maka kebanyakan makan, kebanyakan minum, pasti nggak bagus. Nanti kita akan ngerti. Dari sudut pandang apapun. Spiritual, neuroscience, biologi, macam-macam. Konteksnya, ini yang akan menjadi sesuatu. Itulah kenapa teman-teman, maaf ya, boleh cek di googling. Hari ini penyebab kematian itu bukan kelaparan, tapi overeating. Terlalu banyak makan. Karena nanti, maaf nih ya, lapar tuh ada dua. Lapar psikologis sama lapar biologis. Mungkin biologisnya nggak perlu nutrisi, tapi karena teman sebelah buka citato, wangi. Jadi lapar gitu. Makan aja. Padahal nggak perlu amat nutrisi gitu kira-kira. Dan itu yang diulang-ulang. Dan ada satu statement dari salah satu buku bagus tuh, saya lupa bukunya apa. Penyebab kegendutan itu bukan masalah banyak makan. Banyak makan nggak apa-apa. Yang bahaya, banyak makan yang diulang-ulang. Nah itu bahaya. Itu bahaya. Makanya nanti kita akan mengerti kenapa pentingnya untuk ada pembatasan asupan duniawi dalam konteks yang namanya makanan. Ya, kita straight to the point menuju kepada titik akhirnya. Oke. Titik akhirnya adalah la'alakum tatakun. Disebut takwa. Takwa ini banyak banget perspektif. Tapi hari ini saya mau bagi 3 aja. Supaya gampang ya. Karena saya rasa ini semua akan berlaku universal. Ya, saya kasih contoh nih.
Jangan lupa ya, kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan itu tidak dilihat dari identitasnya. Ingat ya, iman itu bukan identitas. Takwa juga bukan identitas. Identitasnya apapun, dia bisa beriman. Identitasnya apapun, dia bisa bertakwa. So, iman dan takwa tidak tergantung identitasnya apa. So, not based on identity. Ya, makanya di surat 49 ayat 13, hai manusia, untuk seluruhnya pasti. Ingat ya, Quran didesain untuk manusia. Jadi jangan ngerasa bahwa ini bukan buat saya. Jangan. Kenapa? Ini kitab manusia kok. Universal law. Gitu ya. Meskipun nanti perlu pendalaman yang agak lebih dalam untuk kita memahami gitu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Ingat ya, perbedaan didesain untuk saling belajar. Bahasa Arabnya li ta'aruf. Makanya sering ada kata-kata ta'aruf. Kalau semua putih, mau belajar apa? Kalau semua hitam, mau belajar apa? Ada putih, ada hitam untuk saling belajar. Li ta'ruf. Bukan saling menghina, menjelekan, dan seterusnya. Bukan. Li ta'ruf. Jadi, perbedaan adalah niscaya. Jadi, orang yang nggak mau atau nggak bisa nerima perbedaan, stres pasti gitu. Kenapa? Orang fitrahnya Tuhan begitu. Nah, di antara perbedaan ini, digaris bawahi nih. Dalam bahasa Arabnya gini, inna akramakum indallahi atqakum. Ah, gitu. Nggak ngerti-ngerti amat juga kadang-kadang amin. Nah, begitu ditanya apa artinya? Wallahu a'lam bishawab. Nggak ngerti aja. Dah tuh tipikal di si 104 tuh begitu tuh. Dengar amin ditanya apa nggak ngerti isinya gitu. Ya, yuk mudah-mudahan kita nggak hanya jadi bunyi, cuman diulang-ulang. Yuk getting deeper gitu. Masuk untuk memahami. Karena kenapa? Tidak akan ada perubahan tanpa paham dan sadar gitu kira-kira. Oke, nah di sini dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ini tolong garis bawah tanda seru nih. Mulia tidak berkaitan sama your identity, nggak penting dalam tanda petik. Karena identitas itu hanyalah tools untuk menjalani kehidupan sosial. Tapi goals-nya itu bukan identitasmu. Identitasmu membawa dirimu kembali kepada tujuan nggak gitu kira-kira. Bukan masalah merek mobilnya apa. Kalau tujuan dari Jakarta ke Bandung, nyampe nggak ke Bandung gitu. Mau lewat Cipularang, boleh. Mau lewat Puncak, terserah. Tapi yang jelas titik sampainya Bandung gitu kira-kira. Jelas ya? Cuman hari ini banyak yang lewat Cipularang, kebanyakan diam di rest area, udah ngerasa sampai lagi gitu kira-kira. Jadi sibuk di jembatan tuh. Akhirnya lupa. Titik sampainya belum nyampe gitu. Makanya kan banyak tuh dalam konteks syariat yang ribut. Antara orang yang pakai kunut enggak berantem. Yang tarawihnya 11 rakaat 23 ribut. Yang ini begini begitu. Konteksnya hanya dalam kemasan. 2 tambah 2 banget kira-kira. Tapi nggak apa-apa juga. Karena setiap level pasti ada perbedaan. Dan di situ pasti ada pembelajaran gitu. Oke ya. Nah, ujung intinya ada di sini. Nah ya, kita ke inti aja. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Ya, semua orang disebut atau ditanya, mau masuk surga, semua mau. Nah, disuruh duluan pada nggak mau lah udah. Kenapa? Takut mati pasti. Gitu ya kira-kira. Dan ini penting banget nih. Untuk menyadari kematian itu apa, surga itu apa, dan seterusnya. Tapi yang jauh lebih penting yang kita pahami sekarang, ini semua disediakan untuk orang yang takwa. Lagi-lagi nggak ngomongin identitas. Oke ya, sekali lagi ya saya garis bawah ini. Iman, takwa, there is no identity. Gitu. Jadi apapun identitas kita semua nih yang hadir, just identity, selesai. Basic kita semua adalah manusia. Kasaran kata ya, kalau saya pakai bahasa kasar nih, kita semua telanjang dari identitas, kita tuh esensi yang sama. Kita tuh percikan ruh yang sama. Cuman karena udah dikasih identitas, melekat kepada identitas, lupa percikannya, gitu kira-kira. Akhirnya judgment dalam konteks fisikal. Koma, siapa orang yang bertakwa? Ada 3. 1, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, ini nomor 1. Siapa orang yang bertakwa? Kenapa di sini disebutkan menafkahkan? Adalah orang yang melepaskan kemelekatan. Semakin melekat kepada identitas, semakin tingkat kemelekatannya tinggi. Itulah kenapa kalau belakangnya udah ada ku-nya, beres aja udah. Ayo, mobil tetangga ketabrak, biasa aja. Tapi mobil itu ketabrak yang ketabrak bemper depannya yang sakit hatinya. Bener nggak? Karena udah ada attachment di situ.
Udah ada ku di situ. Sesuatu yang udah jadi ku, itu bagian dari part of identity. Dan ku-nya kesenggol, oh selesai udah. Bisa berantem tuh. Maka detachment itu adalah poin nomor 1 dari ketakwaan. Berarti kita ini lagi diproses dalam kehidupan ini untuk dilepaskan kemelekatan, dilepaskan kemelekatan, dilepaskan kemelekatan. Dan dilepaskannya kemelekatan itu akan sangat nggak enak. Sangat nggak enak itu nanti namanya masalah. Jadi nanti kita sadar setiap masalah adalah jalan melepaskan kemelekatan. Semakin kemelekatannya melepas, semakin jalan pulangnya jadi mudah. Jadi beruntunglah teman-teman yang hidupnya punya banyak masalah. Udah gitu aja. Kenapa? Jalan menuju pulang Tuhannya makin gede gitu kira-kira. Jadi malam hari ini saya mau mendoakan siapapun yang lagi nonton ini, semoga hidupnya semua banyak masalah gitu teman-teman ya. Gitu. Kenapa? Once kita banyak masalah, banyak pembelajaran, banyak kesadaran, dan banyak opportunity untuk kita bisa kembali menuju kepada Sang Fitra. Karena masalah itu problem itu pro and balance, jalan bergerak maju. Kita semua kalau nggak punya masalah akan ada di kelas ini. Udah gitu aja. Dan siapapun yang urusannya pengen lebih dekat ke Tuhan, pengen belajar ketuhanan, pengen belajar kedalaman spiritual, itu rata-rata dibawa sama masalah yang besar. Udah gitu. Hanya waktu sakitlah nama Tuhan akan banyak disebut gitu. Jadi kenapa kita sakit? Tuhan lagi kangen aja sih gitu. Karena kalau happy terus lupa sama aku gitu. Karena ingat, ini semua hanya jalan untuk membawa kita pulang anyway. Gitu ya. Jadi kemelekatan esensinya adalah berdamai dengan penderitaan. Itulah kenapa Rumi selalu mengatakan luka adalah tempat cahaya masuk. Kalau kalian tidak pernah terluka, nggak pernah ada cahaya yang masuk ke dalam diri kita. Jadi berpuasa nomor 1 adalah meningkatkan keterampilan penderitaan. Makanya disuruh lapar di situ. Once kita punya skill menderita yang lebih baik, kita akan mengalami apapun dalam kondisi yang lebih baik. Dan nanti kita mengerti bahwa dalam kondisi atau dalam teori, salah satu theoretical filsafat, life is suffering. Iyalah. Karena hidup adalah serial untuk melepaskan semua kemelekatan. Dan sedikit ya teman-teman ibu bapak, kemelekatan yang paling besar dalam hidup itu cuma ada 2, pasangan dan anak. Maka problem dengan pasangan dan anak orang-orang terdekat itu akan tinggi banget gitu kira-kira. So that's why. Yang kedua adalah pandai untuk menahan atau controlling amarah. Anger management. Itu penting banget. Dan puncak dari orang takwa adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang. Selesai. Ini masih banyak ya, cuman hari ini mungkin kita ambil 3 poin penting aja. Oke ya, ini supaya bahasanya nggak literer banget ya teman-teman ibu bapak, kita gampangin aja bahasanya. Siapa orang takwa nomor 1? Simpel gini aja. Orang takwa adalah orang yang tidak pelit, udah gitu aja. Sok saya mau nanya, ada orang yang rajin ke masjid, sholat, ke gereja, apa tapi pelit ada nggak? Bisa jadi, berarti belum nyampe tuh gitu. Mau sholat rajin, puasa rajin, umroh rajin, tapi pelit, nggak, belum nyampe ke takwa aja udah gitu kira-kira. Kenapa? Karena attachment-nya pasti masih tinggi. Maka dilatih untuk melepaskan kemelekatan. Yang kedua urusannya adalah ego. Wah udah deh, ini sih di mana-mana saya ngomong ulang-ulang, mudah-mudahan nggak bosan ya teman-teman ibu bapak. Ingat ini penting banget. Kita sebagai manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama ego, selesai. Dah, that's the point. Dan menariknya ego itu ada di dalam diri kita. Jadi begitu ada masalah, jangan nyari jalan keluar, tapi carilah jalan ke dalam. Karena problemnya ada di ego. Dan jalan menuju ke dalam salah satunya adalah puasa. Karena puasa nanti pada akhirnya salah satu pemaknaannya adalah menghening. Menghening dari pikiran, perasaan, emosi, dan memori. Sehingga puncaknya adalah memaafkan gitu. Kenapa? Karena dengan memaafkan, ini adalah menjadi puncak dari semua puncak ketakwaan. Karena dengan memaafkan berarti sudah benar-benar letting go. Dan memaafkan itu bukan berarti melupakan. Ingatnya kita punya memori, nggak bisa ngelupain. Tapi memaafkan adalah mengingat tanpa sebuah reaksi emosi gitu. Dan kenapa kita bisa memaafkan? Karena kita udah menerima gitu. Oke ya teman-teman ya, terakhir sebelum saya kembalikan dulu ke Ibu Ayan sebagai moderator, ini mungkin poin penting nih ya. Jadi ingat nih, puasa bukan hanya ngomongin gak makan gak minum, bukan. Tapi untuk menuju kepada 3 poin penting ini. Nah, saya kasih analogi nih. Ini anggap aja ya, manusia modern sekarang kira-kira lifestyle-nya gini nih.
Dalam urusan yang paling jasmania aja, apa itu makan minum. Bangun tidur, udah breakfast dia. Udah gitu mengartikan breakfast makan pagi lagi. Bukan ya, breakfast itu breakfasting. Puasa buka puasa. Karena selama tidur kita lagi puasa. Gitu ya. Jadi kebayang nggak, 6:30, 7:30 udah breakfast. 9:30 udah brunch, masuk lagi tuh. 1:30 udah lunch lagi. 3:30 ya ada afternoon tea lah. Belum diantaranya entah itu bakso lah, siomay lah, apalah, di sini lah, di sini. Di sini udah dinner gitu. Kebayang nggak berapa banyak asupan yang ke dalam diri kita dalam bentuk konteksnya dunia yang bisa benar-benar kalau tadi di tengahnya ada roh, ini jadi ketutup semua gitu, jadi jadi tidak homeostasis gitu kira-kira. Makanya waktu puasa agak gabut gitu. Karena oh iya ya, jadi nggak mikirin. Jadi banyak, jangan lupa ya, setiap kita pengen apa ini energi loh. Jadi once kita nggak terlalu banyak mikirin pengen apa makan dan minum, itu kita mengurangi tingkat energi, yang itu adalah saving energi sebenarnya. Itu ya, dan jangan lupa nih, pikiran dan pencernaan salah satu energi yang sangat banyak menyedot energi. Makanya makan nggak beres, bahaya aja. Kenapa bahaya? Energinya dalam tanda petik bisa leaking, gitu kira-kira. Oke ya, nah kasih simpel aja ya. Ada makan pagi, makan siang, makan malam, dah gitu. 3 aja, anggap. Lagi puasa, yang enggak itu kan makan siang, bener nggak? Logika ya. Kalau siang nggak makan, berarti kos makan siang kurang. Harusnya kos selama bulan puasa berkurang. Ayo, sekarang terjadi pelonjakan kos tertinggi di bulan apa? Bulan Ramadan. Kenapa? Mindahin jam makan siang ke malam, jadi jam takhir. Oh, di sini ngumpul banget. Wah, udah selesai, full aja di sini. Makanya teman-teman harus ngerti kenapa hanya di bulan Ramadan ada tarawih. Dan rokaatnya banyak. Karena tarawih dalam bahasa Arab artinya dari kata roha istirahat. Kebayang nggak? Keren banget sistemnya. Maghrib, isya, tarawih. Kalau nggak ada tarawih, dari buka sampai jam 10 makan nggak beres-beres nih. Udah aja, gitu kira-kira. Makanya di-cut di sini nih. Dah, jangan kebanyakan makan gitu maksudnya. Gitu ya. Nah, artinya apa sih? Ini semua pembatasan gitu. Untuk menyadari bahwa oh iya ya, intake kontrol dalam dunia itu benar-benar takjil borong. Ya, ayo, jam kritis itu kan 3:30 nih sampai jam 6. Aduh, udah. Yang biasa nggak suka kelihatan oke dibeli gitu. Udah, nanti akhirnya di sini numpuk. Jadi mau bazir. Teman-teman, ini jadi ingat ya. Saya jadi ingat nih satu statement menarik. Menarik banget statementnya nih. 17:26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jelas ya, Quran ngomong jangan menghamburkan harta secara boros. Dikasih tahu, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Jadi kalau ada statement bahwa di bulan Ramadan setan dibelenggu, ternyata hoax gitu. Kenapa? Karena ternyata di ngabuburit semua orang jadi boros. Pertanyaannya, jadi setannya kemana? Setan lagi pergi ngabuburit. Di ngabuburit semua jadi boros gitu kira-kira. Jadi hati-hati tuh. Karena itu titik kritis di mana serba pengen, semua critical tingginya udah nggak ada gitu kira-kira. Nah artinya, ya, artinya ya, to be simple aja ya. Nih, ini saya survei udah banyak banget respondennya ya. Saya ingat ya, nomor 1 tadi si takwa itu kan ngasih, memberi atau detachment. Rata-rata nih ya, rata-rata nih. Anggap ini sahur. Ini imsak. Ini sholat subuh. Rata-rata habis sholat subuh tuh ketiduran, rata-rata. Bangun di sinilah gitu. 90% kelas 2 tambah 2, ini bangun tidur langsung mikir gini, nanti buka pakai apa ya? Udah aja, jelas aja. Itu nggak menuju takwa aja. Udah jelas aja. Dah, gitu. Karena yang diurus adalah makan minum gitu intinya. Tapi si takwa mikirnya gini begitu bangun. Nanti jatah makan siang saya kasihin ke fakir miskin mana ya? Nah itu baru takwa. Means, puasa yang menjadi takwa adalah puasa yang bukan tidak makan siang aja, menahan makan siang aja, tetapi kita berhak makan siang dan bisa makan siang, tapi saya nggak ambil jatah makan siang saya kasihin ke fakir miskin. Disitulah nilai puasanya. Jadi teman-teman hati-hati ya.
Jangan nahan makan, nahan minum, nahan ngasih juga ditahan. Jangan, kenapa? Karena esensinya adalah gimana kita mengeluarkan jatah makan siang kita ke fakir miskin ini gitu. Nah nanti di sini akan ada peningkatan, once kita udah detachment, tingkat egonya akan diperbaiki, tingkat memaafkannya akan oke juga. Hati-hati nih ya, bulan Ramadan 30 hari sih, tapi berramadan tuh seumur hidup. Ini ada kejadian di jam 1 siang, ribut sama teman sekantornya, tapi lagi sadar, sorry, gue lagi puasa, gue gak mau berantem. Oh bagus, tapi dikomain, nanti kita beresin abis maghrib ya, jam 7 berantem lagi. Nggak gitu, bukan di sini, bukan time limitnya, bukan gitu. Konteksnya tidak hanya dalam konteks ruang dan waktu, enggak gitu. Tapi nanti kita akan mengerti bahwa ini semua dalam konteks adalah changing habits gitu intinya. Jelas ya teman-teman ya? Saya rasa ini hal yang paling bisa simpel diceritain karena banyak banget yang penting untuk kita elaborasi. Tapi yang paling penting, yuk jangan sampai berramadan ini hanya kaitannya saya nggak makan nggak minum. Saya hanya ikut-ikutan sahur, saya hanya ikut-ikutan bukber dan seterusnya. Tapi lupa bahwa nutrisi jiwa kita bukan tidak makan tidak minumnya, tapi ketika kita berbuat kebaikan, bersedekah lapang sempit tadi, menahan amarah dan memaafkan, itu adalah nutrisi untuk jiwa kita. Yuk, dalam puasa ini kita seimbangkan jasmaniah sebagai nutrisi makan minumnya, tapi si ketakwaan itu juga ada di dalam jiwa kita. Saya rasa sementara itu, Bu Ayan, saya balikin dulu ke Bu Ayan, silakan. Ya, terima kasih Kang Abu. Wah, keren banget ya. Saya sampai nggak tahu mau ngomong apa. Saking kayaknya semua sudah komplit semua. Bu Nuke, barangkali ada yang mau ditambahkan, Bu Nuke? Oh ya, bentar saya bikin ini dulu ya. Siapa tahu, maaf. Ini ada yang raise hand juga nih. Oke, silakan. Ya, Bu Nuke, sudah bisa dibuka? Udah kok. Bu Ayan itu yang resen dari tadi udah sejam. Oh iya, Ibu Ancanawati. Monggo Itu Bu. dulu deh. Iya, Bu Anca silakan, Bu. Selamat malam Bu Ayan, Bu Vincent Bu ya, Anca, ikut ya. salam kenal. Terima kasih Salam Mas kenal Mas juga. Abi. Barusan saya ini membaca ya Mas Abi, puasa itu menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia. Berkaitan yang tadi Mas Abu jelaskan, kalau waktu kecil kan kita suka entah itu dibohong-bohongin, entah itu apa. Kalau Ramadan itu setannya diikat semua. Nah, yang saya tanyakan, kalau memang setannya itu diikat, kenapa kejahatan-kejahatan kok semakin merajalela? Gitu Mas Abu. Terima kasih Mas Abu. Makasih Mbak Bu Yen. Makasih Bu Anja. Tadi kita udah bahas sih sebenarnya. Setannya diikat, iya tapi kabur ngabuburit Bu. Dia kabur sebenarnya. Gini ya. Pengikatan setan itu bukan masuk bulan Ramadan, semua setan dibelenggu. Bukan itu poinnya. Ingat ya, setan itu adalah part dari ego kita. Jadi poinnya adalah yang bisa mengikat setan adalah kesadaran kita untuk membuat diri kita tidak melakukan hal-hal. Setan itu dari kata sayatin. Sayatin itu adalah keluar dari kasih sayang Tuhan gitu. Makanya entah itu kesombongan, kebencian, dan seterusnya. Dan itu adalah power bagaimana kita yang mengontrol, gitu intinya. Makanya bisa kita yang mengontrol setan atau setan yang mengontrol kita. Nah, dalam konteks di sini, ketika tadi ada yang menyempitkan peredaran apa? Iya, ketika kita menyadari bahwa di harta saya ada hak fakir miskin, saya berikan. Itu kan memperkecil kekuatan setan di dalam diri kita untuk menguasai diri, gitu kira-kira. Maka ketika kita mulai belajar berbuat kebaikan, ketika kita mulai belajar menahan amarah, ketika kita mulai belajar memaafkan, itu semua lagi membelenggu setan-setan yang ada di dalam diri kita gitu intinya. Gitu ya. Nah jadi teman-teman ibu bapak jangan mikir bahwa begitu Ramadan setan semua diikat. Enggak gitu, enggak. Karena kenapa? Setan adalah the essential hal yang ada di dalam diri kita yang membawa kita menjauh dari kasih sayang Tuhan gitu. Simpel aja ya, nggak usah jauh-jauh nih ya. Gini, cara paling mudah ketemu setan ngaca, udah gitu aja. Udah pasti ketemu, udah. Kenapa? Karena emang ada di situ gitu. Kan musuh diri sendiri, musuh sejati itu adalah diri sendiri sebenarnya. Jadi konteksnya kita berbicara setan itu dalam apa ya? Dalam sifat gitu. Nah, saya kasih contoh aja ya, dikit nih ya. Ini waktu Tuhan bikin MOU sama setan. Nih ya, kita kembali nih.
Konteks di MOU antara Tuhan sama setan. Nih, di 387 itu ada kalimat menarik. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Kecuali iblis. Ya iblis sama setan nanti emang ada bedanya, tapi kita anggap kita bicara tentang itu. Kenapa? Dia menyombongkan diri dan adalah termasuk orang yang tertutup kafir. Kenapa dia termasuk tertutup? Ditanya. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk orang yang lebih tinggi? Apa jawaban dia? Aku lebih baik daripadanya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Once ibu bapak teman-teman ngerasa lebih baik dari siapapun, ya udah ketemu tuh gitu. Setannya ada di situ gitu. Dan nanti parameter indikatornya apa? Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Api dan tanah kan identitas. Kemasan. Fisikal. Jadi kalau sekarang ngomongin urusannya kemasan, fisikal dibanding-bandingkan, nah kita tahu tuh perilaku apa itu? Ya, setan itu sendiri. Artinya apa? Semua sifat setan ada di dalam diri kita. Dan kita yang bisa mengontrol. Jadi pilihannya ada dua. Kita yang mengontrol setan atau setan yang mengontrol kita. So, means ketika masuk Ramadan setan dibelenggu. Itu bukan auto dibelenggu, enggak. Tapi kesadaran kita yang bangkit dan kesadaran itu yang membuat setan tidak berkutik gitu kira-kira. Simpelnya kurang lebih begitu Bu Anca. Jadi begitu bulan Ramadan bukan berarti kejahatan langsung 0%, belum tentu gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi, yang ngerjain puasa di Ramadan juga belum tentu menggunakan kesadaran gitu intinya. Gitu kira-kira Bu. Sip ya. Jadi yang bisa membelenggu setan di dalam diri kita ya cuma diri kita gitu intinya. Gitu. Gitu Bu Ayen simpelnya. Bahas setan juga lama ya, panjang sih, tapi ya udah gitu, gampangannya gitu. Ya, tapi thank you. tapi jangan pura-pura nggak kenal sama setan gitu. Ini semua yang di sini semua kenal kok sama setan, udahlah pasti. Kenal baik malah ya, kadang-kadang hopeng. Soalnya kalau kata orang tua saya dulu, mau lihat setan ada di mana? Gampang, di pikiranmu yang kumuh. Di situ setan. Bener banget, bener banget. Ya, jangan cari di film ya, lihat aja di kaca, benar pisan. Kadang-kadang setannya cantik-cantik loh. Cantik. Ya kita dibilang cantik gitu. Dan kadang-kadang setan juga pakai baju takwa Bu, hati-hati. Iya, bajunya takwa pakainya gitu. Islami banget gitu ya. Islami banget, tapi sambil ngelempar batu. Pakai bismillah lagi, pakai Allahu Akbar lagi. Waduh. Iya, itu menarik gitu. Jadi itu nanti mungkin ada sesi lanjutan ya, karena ini pasti menarik banget dan nggak bakal selesai sih dalam satu sesi yang sangat singkat ya Kang Abu ya. Nggak mungkin. Banyak banget gitu, apalagi kita membahas filosofi kehidupan nih. Oke, nah ini saya mau dengar ini Bu Nuke dan Pak Khotib nih, ada masukan-masukan apa nih? Mungkin ada pertanyaan juga yang inspiratif ya buat kita semua. Monggo Bu. Ya, Kang Ambu, salam kenal. Udah lama sih, udah lama dengerin, cuma saya nggak pernah nanya, mungkin baru sekarang di sini nanya. Ini Kang Ambu, saya kan juga suka baca-baca Quran ya, seperti yang Kang Ambu bilang bahwa Quran itu kan kita nggak bisa lihat cuma baca aja, tetapi apa makna di dalam itu semua. Yang saya perhatiin, kenapa sih banyak banget di dalam Quran itu kesannya kok selalu nakut-nakutin. Seperti misalnya nih ya, di Quran di surah Asy-Syura 42, 16. Misalnya mereka mendapat azab yang sangat keras, atau orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat benar-benar telah tersesat dan jauh. Yang 21, sesungguhnya orang yang zolim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. 22, kamu akan melihat orang-orang zolim itu sangat ketakutan dari kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan banyak sekali. Saya nulis banyak banget gitu. Saya ingin tanya, sebetulnya hakikat dari menakut-nakuti itu apa? Oke, terima kasih. Mungkin agak menyimpang, tapi saya udah nggak tahu mau nanyanya sama siapa soalnya. Oke. Makasih Kang Bu. Terima kasih. Yang pertama, saya mau ke 84 ayat 19 balik lagi tadi gitu. 1. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi semua tuh refleksi adalah bagaimana kita menyadari sesuatu tuh pakai level gitu kira-kira. Maka kelas TK, SD, SMP pasti beda esensinya. Nah,
Di satu sisi di 18 ayat 54-nya ada kalimat bahwa sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Jadi ingat, kalimat di dalam Al-Quran ini banyak sekali metafor, banyak sekali perumpamaan. Maka kenapa di Bible juga itu ada ayat surat khusus namanya Amsal misalkan. Kenapa? Karena konteks dari Quran ini adalah perumpamaan. Cuman memang sih kalimat terakhirnya, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Makanya banyak ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang aja nggak berubah, apalagi nggak diulang. Dan esensinya nanti ketika konteksnya adalah perumpamaan, berarti itu ada deep meaning, gitu kira-kira. Nah, makanya lebih didetailkan lagi di 35:8 misalkan, dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Berarti Quran itu akan reliable, akan match sama dalam konteks apapun sesuai dengan kepahamannya masing-masing, gitu kira-kira. Jadi kalau ngelihat Quran di kelas 2+2, ya 2+2 dia dapat, gitu intinya. Tapi nanti pelan-pelan akan naik, gitu intinya. Nah, dalam konteks di sini yang harus kita mengerti bahwa Quran itu nanti ada beberapa part gitu. Karena yang kita baca ini adalah Quran yang bentuknya adalah tulisan. Padahal nanti kita ngerti bahwa Quran itu ada yang tersurat dan yang tersirat, gitu intinya. Nah, saya kasih contoh dulu kenapa sih banyak ditakut-takutin. Gini, untuk menuju kepada sadar, perubahan peradaban itu datang dari bagaimana konteks nomor satu adalah punish and reward. Itu yang tadi saya bilang. Dan punish and reward ini cara yang paling efektif, efisien, at least untuk mengalami. Jadi di sini ada kata alam. Dan menakut-nakuti itu dengan konsep bahwa ketakutan itu yang membuat orang bisa berubah sebenarnya. Maka poin fairness itu ada dalam setiap perubahan peradaban dan ada dalam setiap agama, gitu kira-kira. Maka yang pertama takutin, takut kepada Allah, gitu, takut kepada Tuhan. Tapi ini adalah jalan kelas 1 untuk naik ke kelas berikutnya. Jadi nanti beda nih ya, saya kasih contoh misalnya. Pasti sering banget dengar kata wajib deh, sering aja. Gitu ya. Satu nih ya, kalau ada wajib di kitab suci, khususnya di Quran, contoh ya, hai orang beriman diwajibkan atas kamu puasa. Misalnya kita main lucu-lucuan aja. Kalau kemarin sebelum Ramadan ada opsi baru datang nih dari langit. Hei yang orang puasa, kamu boleh makan bebas dan kamu boleh puasa. Yakin yang akan makan bebas milih lebih banyak gitu kira-kira. Karena sekarang, aduh aku kangen banget Ramadan. Kebanyakan pret lah, pokoknya nggak gitu-gitu amat juga lah gitu kira-kira. Karena dia harus makannya diatur, ini gitu. Udahlah, itu sebenarnya, udahlah, itu tradisi gitu. Maka kalau ada kata wajib dalam kitab suci, udah pasti tahu orang malas ngerjainnya. Berarti wajib mendorong untuk changing habits. Dan perubahan habits itu berat. Maka harus ada ditakutin dulu dikit. Sehingga akhirnya jadi kesadaran, gitu kira-kira. Nah, tapi dalam bahasa yang lebih esensial lagi, wajib itu bukan harus. Tapi di kelas log 10.000, wajib itu artinya perlu. Jadi bukan have to, tapi I need it. Contoh, kamu wajib sholat, bukan kamu harus sholat, bukan. Kamu perlu sholat. Kamu wajib puasa, bukan harus. Kamu perlu puasa. Sehingga kalau orang sudah masuk ke dalam tahapan perlu, pasti ngerjainnya effortless. Pasti ikhlas. Nah, menuju dari harus ke perlu, ini ada yang disebut dengan yang namanya dogma. Dogma relate dengan takut. Dalam tanda petik. Maka kalau di Quran ada bahasa yang menakut-nakuti, itu mau changing paradigm. Tetapi nanti ngerti juga bahwa apapun yang kita baca dalam konteks takut, itu juga bentuknya adalah perumpamaan. Esensinya adalah strategi dalam level demi level untuk masuk ke dalam kesadaran. Nah, contoh ya, tadi ngomongin azab nih. At the end di 3182-nya, kalimatnya menarik. Azab yang demikian itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi mau ngasih tahu bahwa semua itu juga bukan datang dari aku gitu. Tapi semua apa yang kamu kerjakan. Artinya, kita semua apapun yang dikerjakan akan kembali kepada diri kita. Jadi intinya apa yang kita kerjakan akan kembali. Maka di surah 42 ayat 30, apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Maka di 17-15-nya, barang siapa berbuat sesuai hidayah Allah, sungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Berbuat jahat untuk dirinya sendiri. Jadi sekarang kalau saya nggak mau nolong orang lain, berarti saya lagi jahat untuk diri saya sendiri.
Makanya diiming-imingi dulu. Kalau kamu berbuat 1, nanti dikasih 10 loh. Oke, dikasih dulu 10. Nggak apa-apa di level itu. Anak TK namanya juga. Nah, sholat ya, nanti mama kasih permen. Oke, anak TK wajar gitu. Ya tapi jangan dong udah S1, S2, S3 sholatnya tetap nyari permen gitu. Berarti kan dia nggak ada perubahan kesadaran gitu intinya. Nah, at the end, poin akhirnya adalah melakukan dengan penuh dengan keikhlasan. Disitulah kunci dari keseluruhan konteks bahwa semua berjalan menuju kepada kesadarannya masing-masing dengan level tertentu gitu kira-kira. Nah nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail lagi. Quran itu dibagi 2. 1, Quran tersurat, yang kedua Quran tersirat. Quran tersurat itu cuma 0,1%. Jadi kalau sekarang menguasai 6.000 sekian ayat itu cuma menguasai 0,1%. Jadi yang hafal Quran, yang tahu semua Quran, jangan gimana-gimana banget. Dia cuma tahu 0,1%. Kenapa? 99,9%-nya tidak tersurat. Makanya Nabi Muhammad pernah ditanya, Quran itu apa? Jawabannya sederhana. La sautin wala harfun. Quran sejati itu nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Karena udah bukan berupa suara, udah bukan berupa huruf. Contoh. Di surat 31 ayat 27 ada kalimat menarik gini. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan laut menjadi tinta, ditambah kepadanya 7 laut sesudah keringnya, niscaya tidak akan habisnya dituliskan kalimat Allah. Jadi Quran sejati itu, lautan jadi tinta, semua pohon jadi pena, ditambah 7 lautan, nggak habis tuh Qurannya Tuhan. Sekarang untuk mencetak satu kitab Quran, kan nggak perlu pakai lautan tinta. Udah cukup gitu. Berarti kitab Quran itu adalah Quran yang tersurat dan itu cuma 0,1% dari Quran keseluruhan gitu. Nah itulah kenapa penting banget untuk membagi bahwa mana Quran sejati secara konteksnya lebih luas dan mana Quran yang tertulis, maka Quran yang tertulis nanti disebut kitab atau mushaf Al-Quran. Maka nanti isinya banyak perumpamaan. Tapi nanti kita relatekan dengan keseharian, dengan ayat-ayat yang nyata, dengan tanda-tanda yang nyata. Karena kenapa? Lebih banyak Quran yang tidak tertulis dan tidak tersuarakan. Karena nanti ujungnya ada di dalam rasa gitu intinya. Ini penjelasannya kalau di silabus saya perlu 12 SKS, Bu Nuke. Jadi nggak mungkin saya cerita 5-10 menit gitu. Tapi simply mungkin ini yang mungkin bisa simple saya ceritain tentang Quran gitu. Saya rasa gitu sementara, Bu Nuke. Terima kasih, Kak Bu. Sangat jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Baik, Terima Bu kasih. Ayan. Terus. Terima kasih juga Bu Nuke, pertanyaan membuat kita matanya jadi terbuka lebar ya. Saya dulu juga pernah bertanya-tanya, katanya Quran itu tidak akan berubah. Tapi kok di Mekahnya sendiri itu kitabnya ada yang diterima di masjid, ada yang tidak diterima di masjid. Artinya kan sudah ada 2 versi ya. Nah, Iya. ternyata memang salah satu guru saya juga pernah mengatakan bahwa yaitu Quran ada yang tidak akan berubah itu adalah Quran yang kalau bahasanya Jung itu di unconscious gitu ya. Di unconscious. Karena yang kita baca tuh kitabnya, mushaf, Betul. buku. Beda Betul. antara Quran dan mushaf Al-Quran ini 2 hal yang berbeda gitu. Betul. Orang membaca mushaf Quran belum tentu membaca Quran. Karena Betul. Quran tuh bukan buku gitu intinya gitu. Yes. Correct. Oke. Nah, ini tentunya membuka wawasan kita semua ya. Pasti teman-teman ya banyak yang sudah tahu, tapi ada juga mungkin yang baru diingatkan kembali ya, diingatkan kembali. Thank you. So, ada pertanyaan lagi, teman-teman, ada yang mau raise hand barangkali? Ini sisanya komen-komen semua ya. Kayaknya memang kita mungkin perlu bikin satu webinar berseri ya gitu ya. Satu seri khusus apa gitu. Pastinya menarik sekali. Nanti kita koordinasikan ya Kang Abu ya kalau berkenan gitu. Oke. Yap. Teman-teman masih ada pertanyaan lagi? Silahkan raise hand. Dari wajah-wajahnya udah damai-damai semua sih kelihatannya. Udah Damai paham sih, banget gitu kelihatannya iya. ya. Kelihatan. Soalnya orang nggak bertanya itu 2 kan. Iya. Satu ngerti, satu nggak ngerti apa-apa. Orang nggak bertanya itu, gitu. Kalau di sini kelihatannya ngerti sih, Ya bukan nggak kelihatannya ngerti ngerti ya, lah. kelihatannya. Ini aja ya. Binasiratal mustaqim ya. Oke. Ya teman-teman sudah cukup malam ya, sudah 10:30 malam. Oh, ada lagi yang raise hand. Oke, Ibu Jenny, silakan Ibu Jenny. Boleh ya Kang Abu ya? Boleh dengan senang Ya. hati. Sebentar. Iya, silakan Bu Jenny. Sebentar kok, nggak bisa ya? Silakan Bu.
Bu Jenny Silavati. Ya, bisa Bu Jenny? Di-unmute? Masih belum bisa? Kalau belum bisa mungkin diketik aja Bu Jenny. Kalau masih belum Boleh. keluar juga. Boleh. Ya, mau nanya aja silakan Bu Jenny. Ya. Mungkin lagi mengetik ya, kita tunggu sebentar. Sholat tahajud itu sangat powerful, ya, betul. Oke, kayaknya saya nangkep deh pertanyaannya. Gini, Why? Ya. gini ya. Tahajud itu artinya waking up gitu ya. Kenapa tahajud itu sangat powerful? Powerfulnya itu bukan di gerakan ritualnya. Tetapi ketika tahajud, kita bangun dalam keheningan, dan ketika kita masuk ke dalam keheningan, kita berjarak dengan pikiran kita, perasaan, emosi, dan memori kita yang tadi kita ceritain, sehingga kita menyadari kesejatian diri kita tuh siapa gitu. Dan once kita berjarak dengan pikiran, kita akan benar-benar menjadi saksi bagi pikiran kita. Dan begitu kita berjarak dengan pikiran, di situ kita akan banyak menemukan sesuatu yang nggak kelihatan sebelumnya, gitu kira-kira. Makanya kalau kita terlalu nempel sama pikiran, itu kayak nggak akan ada jalan keluar gitu misalnya. Kenapa? Karena pikiran kita tuh terlimitasi, gitu ya. Saya ngelihat sesuatu dekat banget 1 mili, itu mungkin nggak kelihatan secara ini barangnya apa. Tapi begitu saya sedikit menjauh, oh saya tahu ini ternyata begini, begitu. Nah, konteks tahajud kenapa so powerful? Karena tahajud itu adalah momentum me time antara dirimu dengan dirimu yang sejati gitu. Makanya tahajud itu bukan urusan rokaatnya yang banyak, bukan urusan olahraganya. Maka dalam konteks ibadah itu ada 3, olahraga, olah cipta, dan olah rasa. Nah, begitu kita masuk ke olah rasa, melalui gerakan ritual, masuk ke dalam kesadaran, di situ kita akan menemukan perspektif yang luas dan yang lebih berbeda gitu. Nah, begitu nanti kita masuk ke dalam si kesejatian itu, di situ momentum kita mengenal diri kita yang sejati. Saya rasa simpelnya gitu, Bu Jenny. Dan poinnya ketika kita menghening dalam kondisi apapun, nggak usah di jam 2:30 pagi atau tahajud sih sebenarnya. Kalau kita punya waktu me time aja sama diri kita, di situ kita akan benar-benar mengalami. Let's say kita mau bicara apa? Meditasi. Mau bicara apa? Tafakur. Mau bicara apa? Uzlah. Ini hanya penamaan yang berbeda gitu. Retret gitu. Kalau kita melakukan hal yang sama diulang-ulang dalam 7 hari, diulang-ulang jadi 1 bulan, diulang-ulang jadi 1 tahun, diulang-ulang jadi 15 tahun, pengulangannya udah jadi otomatis. Even kita ngerjainnya nggak sadar. So that's why bangun pagi dengan jam yang sama, mencet alarm dengan tangan yang sama, mandi, begitu mandi mikirnya udah di kantor, begitu di kantor mikirnya udah di tempat makan siang, begitu di tempat makan siang mikirnya udah di rumah, kita nggak pernah hadir utuh di sini saat ini. Dan itu yang membuat kita jadi nggak bersyukur, chaos, dan seterusnya. So tahajud menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, untuk menyatu dengan realitas gitu. Saya rasa itu sederhana, simpelnya. Lagi-lagi power of no, yes. Power of no, nanti kita masuk ke situ. Makanya kalau ngomongin power of no siapa? Eckhart Tolle misalnya. Karena apa? The moment hidup kita ini cuman right here, right now. Dan begitu kita hadir utuh di sini saat ini, ya udah, kita lepas dari ruang dan waktu gitu. Maka saya ngomong waktu udah masa lampau. Karena kita hadir utuh di sini saat ini. Gimana supaya kita hadir utuh di sini saat ini? Menjaga jarak dengan pikiran. Nah, salah satu fungsi tahajud adalah ada separate lah ya. Ada batasan dengan pikiran, perasaan, emosi, memori gitu. Dan begitu kita punya batasan itu, kita akan hadir utuh di sini saat ini gitu. Saya rasa gitu. Oke, cukup jelas ya.